chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slay oleh. Sekarang slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie habis yang hotnya viral. Aqua sebelaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Slay oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slay oleh. Sekarang slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Andin membuka mata dan menyerap inspirasi di Bara Gold and Silver, sentra kerajinan emas dan perak tradisional inovatif asal Bali yang menjadi salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, Sabtu 25 November, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan telah menandatangani keputusan Presiden terkait penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, bersamaan dengan memberhentikan Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Jokowi resmi menandatangani kepres penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK pada Jumat malam. Firly diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menegaskan dirinya menghormati proses hukum yang dijalani Firly, termasuk upaya pra-peradilan yang diajukan Firly. Kalau pimpinan sudah lengkap semua, ini kebetulan Pak Ketua. Saya tanda tangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya. Memang aturannya seperti itu. Ya banyak pertimbangan, tapi nggak bisa saya sampaikan. Ya, hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar. Itu juga proses hukum yang harus kita hormati, itu hak. Ya, KPK bisa berjalan dengan baik sampai nanti terpilihnya ketua yang baru. Di sisi lain, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 pimpinan KPK terkait dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri. Pertanyaannya, apa yang digali polisi dari pemeriksaan 4 pimpinan KPK ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Agus Sunaryanto selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Saud Sitomorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Saud, di satu sisi Pak Nawawi sudah ditunjuk menjadi ketua sementara KPK, tapi di sisi lain ia bersama dengan 3 pimpinan lain bakal dijadwalkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk kasus Firly Bahuri ini. Anda menangkapnya ini bakal menggali soal apa ya? Ya, tentu banyak yang mau dimintai keterangan dikaitkan sejauh mana mereka mengetahui, ya kan? Artinya keterangan itu kan
diminta sehubungan dengan informasi yang mereka peroleh sebelumnya. Tentu nanti akan apakah itu terkait langsung dengan pokok perkaranya atau kaitan langsung tidak langsungnya, penyidik akan lebih tahu. Dalam hal ini apakah itu nanti hanya bicara mekanisme sistem bisnis proses di KPK, dalam hal ini misalnya mungkin mereka mau bertanya bagaimana proses penentuan kasus ini, seperti apa kolektif kolegial, berapa skornya, angka. Biasanya kan selalu pimpinan KPK itu edian kan voting ya. 2-2, kalau dia 4 orang 3-2 atau 4-1. Terus nanti penyidik akan melihat sehingga nanti mereka dari sana bisa menggali lebih lanjut. Nah kemudian apakah ada sistemik atau hal-hal yang dikaitkan dengan proses bagaimana bisnis proses di sana penentuan pengambilan keputusan, itu bisa jadi juga mungkin yang digali. Nanti kan kita kan nggak tahu nih, kasus ECL ini kan waktu itu skornya berapa tuh? Iya. Kan? Nah, ini kan sudah mulai terlihat ketika beberapa hari yang lalu ada seorang yang pimpinan yang mengatakan ini nggak perlu minta maaf saya dan seterusnya. Itu kan indikasi-indikasi yang menurut publik menjadi menarik, tapi menurut penyidik bisa jadi dia jauh lebih paham tentang kita. Kita kan terbatas. Bagaimana hasil penyidikan gitu. Oke, muncul pertanyaan barunya begini Mas Agus, apakah kemudian dengan pemeriksaan 4 pimpinan KPK ini jangan-jangan ada dugaan keterlibatan pimpinan lain dalam kasusnya Firly ini? Ya, menurut saya memang terbuka kemungkinan hal itu bisa terjadi, ya sangat terbuka gitu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Saud tadi, bahwa mekanisme dalam pengambilan keputusan akan terlihat siapa yang mendukung Pak Firly dalam pengungkapan kasus Pak SEL misalnya. Nah dari situ kan akan kelihatan siapa yang akan memblok ke Pak Firly dan siapa yang tidak. Nah kalau saya sih bicara agak lebih teoritis ya terkait dengan kasus pemerasan ini. Artinya Pak Firly itu kan tokoh penting di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia punya power, dia punya kewenangan, dan yang diperas pun seorang menteri ya pada saat jadi menteri. Jadi bukan main-main gitu. Artinya kalau dari sisi teoritik sebenarnya ini masuk kategori korupsi kelas kakap atau grand corruption gitu, sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu pemerasan, gratifikasi dan lain-lain, umumnya karakteristik teori korupsi yang di kelas kakap ini ya dilakukan secara terorganisir. Karena apa? Dia harus melindungi alibi orang lain gitu, harus saling melindungi. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ini menurut saya yang potensial untuk digali oleh penyidik-penyidik di Polda Metro Jaya. Ini menurut saya, dan sekarang kalau tidak salah sudah mulai banyak beredar nih informasi-informasi. Misalnya ada komunikasi terkait pimpinan KPK yang lain di luar Pak Firly kepada Pak SEL misalnya. Dan ini yang harus diverifikasi karena sumber informasi ini memang juga katanya dari Polda misalnya. Jadi menurut saya akan semakin menarik ke depan sehingga memang publik harus tahu persoalan ini. Oke, sisi lainnya juga kita menarik untuk mencermati sosok Nawawi Pomolango yang ditunjuk oleh Presiden sesuai dengan Kepres sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Saud, Anda melihat sosok Nawawi ini bagaimana dan sejauh mana kemudian ini bisa memperbaiki citra KPK? Karena di satu sisinya lagi ini Firly masih bisa berkantor di Gedung Merah Putih. Ya, jadi saya nggak pernah interaksi langsung face to face yang bersangkutan kecuali sekali menjelang serah terima ya. Ada beberapa pimpinan waktu itu saya dan beberapa pimpinan. Saya menilai dari ucapan yang bersangkutan dan saya melihat dari bagaimana dia mengadili kasus-kasus perkara, kan banyak kasus perkara korupsi yang diselesaikan oleh bersangkutan ya. Saya makanya di bagian depan tadi saya mengatakan kita memberi harapan kepada yang bersangkutan dalam kaitan ini integritinya bisa sementara kita katakan above average ya, di atas rata-rata dari yang mereka sekarang ada di dalam itu. Ada satu kata yang saya pegang ketika itu dalam dia menganalisis seseorang. Saya nggak usah sebut siapa orangnya, tapi analisis itu persis dengan yang di kepala saya. Sehingga saya katakan dia memiliki satu kecerdasan yang berbeda dari yang lain dalam kaitan kecerdasan integriti. Jadi kita berharap di di jabatan yang dia
kita nggak tahu ke depannya sejauh apa, tetapi kita berharap yang bersangkutan integritinya bisa mengatasi turunnya citra KPK belakangan ini. Oke, kalau menurut Anda Mas Agus gimana melihat sosok Nawawi ini? Cukup tepatkah? Yang saya ingat dulu Pak Nawawi pernah mengkritik Pak Firly ketika terjun langsung ke Papua ketika menangani kasus Pak Lukas NMB ya. Jadi mengkritik agar Pak Firly itu tidak one man show, dan ini penting menurut saya karena keputusan di KPK itu kan kolektif kolegial, seharusnya itu harus didiskusikan bersama. Kalau dari sini menjelaskan bahwa sepertinya ketika dia datang ke Papua itu tidak berdasarkan kesepakatan bersama, mungkin saja seperti itu. Nah yang kedua, dari track record dia sebagai hakim kan sebenarnya dia banyak di pengadilan-pengadilan yang agak terperosok ya, misalnya di Halmahera dan lain-lain yang menurut saya potensi tekanan politik, kemudian persinggungan dengan pengusaha dan lain-lain masih agak jauh. Seharusnya itu jadi modalitas dia. Tapi dalam perjalanan kan kita tidak tahu ya, karena Pak Nawawi termasuk sosok yang tidak banyak muncul di media nih. Tapi di awal-awalnya kami sempat diskusi juga dengan teman-teman, maksudnya teman-teman CSO itu bisa cukup berinteraksi dengan Pak Nawawi. Oke, kita ajak kembali ke masalah kasus yang dialami oleh Firly Bahuri ini, Pak Saud. Karena ada rencana pemanggilan terhadap 4 pimpinan KPK ini Senin pekan depan, ditambah sebelum masa penyidikan, Anda juga pernah dipanggil begitu di Polda Metro Jaya untuk mendalami lagi kasus ini. Bagaimana proyeksi Anda ke depannya? Ya, saya juga termasuk yang sebenarnya diminta ya untuk hadir hari Selasa, tapi kebetulan saya ada acara hari Selasa, saya minta diundur ke hari Rabunya. Maksud saya gini, tentu akan ada cross check ulang setelah yang bersangkutan dimintai keterangan. Tapi kalau kita lebih spesifik bagaimana kolektif kolegial itu bisa menentukan kenapa mereka dipanggil, tentu itu kan menjadi pertanyaan relevan dengan case yang dialamin. Artinya kalau kita memang melihat bahwa sejauh ini sangat banyak mosaik atau gambaran, potongan-potongan informasi yang menunjukkan bahwa adanya peran setiap orang di dalam kolektif kolegial ini, potensi peran setiap orang, tentu itu perlu didalami. Artinya kita mendorong karena memang analisis boleh salah. Pasti 2 atau 3 orang kan itu skornya selalu 3-2 ya kalau atau 4-1. Jadi untuk yang ini saya nggak tahu skornya berapa, sehingga ini kemungkinan bisa jadi menarik untuk didalami oleh pihak penyidik. Itu, Mas. Oke, termasuk soal relasi antar pimpinan ini menurut Anda, Mas Agus, apakah akan perlu digali lebih dalam oleh penyidik Polda Metro Jaya? Ya, menurut saya Polda pasti punya sudah melakukan mapping ya, bahkan ketika awal-awal Pak Firly melakukan manuver misalnya selalu menghindar dari panggilan, dan kemudian siapa pimpinan KPK lain yang berusaha untuk melindungi, misalnya ya sedang ada tugas, ya sedang ada roadshow ke Aceh, itu kan sebenarnya sudah kelihatan siapa faksi-faksi di dalam gitu ya. Jadi menurut saya bisa mulai dari situ saja. Oke, terima kasih untuk perspektifnya Mas Agus. Terima kasih juga Pak Saud Situmorang sudah berbagi bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Laporan lainnya usai jeda, hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di bahu jalan Rangkas Bitung Lebak, Banten sore ini. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1.
galon Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Slowly terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Slowly terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Andin membuka mata dan menyerap inspirasi di Bara Gold and Silver, sentra kerajinan emas dan perak tradisional inovatif asal Bali yang menjadi salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, Sabtu 25 November pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Dalam HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional di Jakarta Utara, Presiden Joko Widodo menyebut guru sebagai kunci membangun sumber daya manusia Indonesia. Di depan para guru, Jokowi bilang ia sudah bicara dengan banyak lembaga internasional dan menemukan jawaban guru jadi kunci pembangunan sumber daya manusia. Kata Jokowi, guru jadi pembimbing, mentor, dan panutan agar bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Saya sudah berbicara dengan banyak lembaga-lembaga internasional. Presiden Jokowi, kuncinya itu ada di pembangunan sumber daya manusia. Semua itu hanya bisa diraih dengan guru-guru yang unggul dan hebat yang berada di depan saya saat ini. Guru yang menjadi pembimbing, guru yang menjadi motivator, guru yang menjadi mentor, guru yang menjadi sahabat, sekaligus guru yang menjadi panutan. Ini kalau di Jawa ini ada guru iku digugulan ditiru. Guru itu dipercaya dan dijadikan panutan. Di balik peringatan Hari Guru Nasional ini, sebanyak 76 pensiunan guru melaporkan kasus dugaan penipuan investasi bodong dengan kerugian mencapai 14 miliar rupiah ke Polda Metro Jaya Sabtu siang. Didampingi kuasa hukum, 76 pensiunan guru resmi melaporkan Direktur PT Fadilah Insan Mandiri sekaligus guru Muhammad Yaskur bersama 2 pegawai PT FIM dengan dugaan penipuan investasi bodong ke Polda Metro Jaya.
Para korban dijanjikan menerima imbal hasil 4 hingga 5% bila sepakat berinvestasi dalam kurun 2 hingga 5 tahun. Demi bisa berinvestasi, korban meminjam uang hingga ratusan juta dengan jaminan SK pensiun. Namun hingga kini, dana bagi hasil tidak pernah diterima. Diperkirakan para korban mengalami kerugian mencapai 14 miliar rupiah. Dari pihak kepolisian tadi setelah kami mengajukan laporannya diterima setelah diperiksa dan dicek beberapa dokumen yang kami sampaikan, dianggap ada dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan dan atau TPPU. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di bahu jalan Rangkas Bitung Lebak, Banten sore ini. Laporan lengkapnya usai jeda berikut. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Oleh terus enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh sekarang oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Siap bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangati badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral. Untuk sehatnya keluarga. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie habis yang hotnya viral. Aqua seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi sebagai satuan kerja yang berfokus pada bidang kedokteran dan kesehatan seluruh anggota Polri dan masyarakat Indonesia. Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pusdokes Polri berikan layanan kesehatan memadai. Presisi melayani, Sabtu 25 November pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di bahu jalan Rangkas Bitung Cipanas Sabtu sore. Pohon tumbang mengakibatkan kemacetan panjang di dua arah jalan. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Rangkas Bitung Lebak, Banten membuat pohon tumbang di Jalan Rangkas Bitung Cipanas. Batang pohon yang berukuran besar menutupi seluruh bahu jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang dari dua arah karena akses jalan tertutup. Selain terhambatnya akses jalan, pohon tumbang juga menimpa kabel instalasi listrik yang mengakibatkan terputusnya aliran listrik di wilayah tersebut. Warga bersama sejumlah petugas BPBD, TNI, dan polisi berusaha mengevakuasi pohon yang tumbang. Membutuhkan waktu hampir 1 jam hingga akhirnya batang pohon yang tumbang bisa dibersihkan. Laporan berikutnya, Saudara, Polda Metro Jaya angkat bicara soal rencana gugatan pra-peradilan yang diajukan ke mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, pengajuan pra-peradilan Firly Bahuri merupakan hak hukum dari tersangka. Sementara terkait pencegahan ke luar negeri untuk Firly, Polda Metro Jaya menyerahkan sepenuhnya ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan untuk melawan status tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yang ditetapkan tersangka, silakan ya, dan sah-sah saja. Okay. Apakah dari pihak Kapolda sudah menyiapkan tim pengacara atau bagaimana gitu, Pak? Secara organisasi kita lengkap semuanya. Pencegahan luar negeri, Pak. Cukup. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani keputusan Presiden terkait penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK pada Jumat malam. Firly diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hari Senin barangkali. Saya tandatangani tadi malam. Dan saya kira sudah tahu semuanya, memang aturannya seperti itu. Ya banyak pertimbangan, tapi nggak bisa saya sampaikan. Selesai sudah ragam Kompas Petang hari ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saatnya laporan mancanegara, Saudara. Warga Palestina menyambut sejumlah tahanan yang dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Warga Palestina menyambut 39 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Proses pembebasan tahanan ini dilakukan di sebuah pos pemeriksaan di luar Yerusalem. Beberapa sandera yang dibebaskan mengenakan bendera Palestina dan bendera hijau Hamas. Pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel merupakan pertukaran awal sandera Israel dan tahanan Palestina selama 4 hari gencatan senjata.
Sebelumnya, Hamas telah membebaskan 25 sandera, sebanyak 13 orang merupakan warga Israel dan 12 orangnya merupakan warga negara asing. Pembebasan tahanan antara Israel dan Hamas ini merupakan pertukaran awal sandera Israel dan Hamas selama 4 hari gencatan senjata. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saatnya laporan mancanegara, saudara. Warga Palestina menyambut sejumlah tahanan yang dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Warga Palestina menyambut 39 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Proses pembebasan tahanan ini dilakukan di sebuah pos pemeriksaan di luar Yerusalem. Beberapa sandera yang dibebaskan mengenakan bendera Palestina dan bendera hijau Hamas. Pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel merupakan pertukaran awal sandera Israel dan tahanan Palestina selama 4 hari gencatan senjata. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan 25 sandera, sebanyak 13 orang merupakan warga Israel dan 12 orangnya merupakan warga negara asing. Pembebasan tahanan antara Israel dan Hamas ini merupakan pertukaran awal sandera Israel dan Hamas selama 4 hari gencatan senjata. www.kompas.tv, lebih dari TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Petualangan Brilian The Series yang dipersembahkan oleh Tonton aja Petualangan Brilian. Surga tropis penuh dengan pemandangan yang memukau, masyarakat lokal yang ramah, hidup dalam keharmonisan dengan alam, budaya, dan tradisi. Dan kali ini saya akan menemui seorang Sri Kandi pejuang UMKM di Pulau Dewata, Bo Putu Sudiatnyani. Beliau ini telah merubah batasan dalam pembuatan perhiasan emas dan perak tradisional dengan ala Bali, dengan desain yang lebih berani dan inovatif, namun tetap menjaga nilai seni dan kualitas yang sudah turun-temurun. Saya, Putu Sudiatnyani yang biasa dipanggil Mami Bara, owner dari Bara Gold and Silver Jewelry. Halo, Din. Yohan, udah makan aja lagi nih. Tenang. Buat lo udah gue pesenin, soalnya ini enak banget. Bener? Beneran. Waduh, wah gila. Mantep banget nih, nasi campur nih ya. Lo tau gak sih, nasi campur ini tuh bukan cuma sekedar hidangan makanan gini, tau gak? Kenapa tuh? Jadi ya, nasi campur Bali ini penuh dengan filosofi. Wah udah sampai nih makanan gue, terima kasih. Jadi nasi campur Bali ini penuh dengan filosofi. Lo lihat kan, ini tuh lauknya kan beragam banget. Benar. Jadi ini menggambarkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan. Ternyata ya. Plus enak. Iya pasti nih, ini pas banget nih. Udah lapar banget tadi habis jet ski. Ketemu lo di sini, langsung dipesenin makan nasi campur. Makan dulu. Pas banget, soalnya sebentar lagi kita mau bertualang. Kita isi perut dulu.
Enak banget ya. Wah. Oh. Perut kenyang. Udah siap? Udah. Udah. Cuman kalau misalnya mau pergi gue nggak tahu pakai apa. Tadi gue di-dropin doang. Tenang. Lu ikut gua, nanti gua ajak kita naik mobil yang bisa seru-seruan lah di sekitar beneran sini. nih? Iya, menuju ke Kabupaten Gianyar. Siap. Aman. Oke. Pokoknya kita fun lah pokoknya. Alright. Oke. Tuh mau bayar. Ya, semuanya 88.000. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Mari. Sampai. Wow. Jadi dia. Baik banget. Seru banget. Cantik-cantik banget semuanya. Wih. Wow. Ternyata memang perhiasannya mix ya. Oh, halo Mbak. Wah, ini gak hanya tradisional tapi modern juga banyak ya nih Mbak ya? Iya. Gara-gara ngeliat kayak gini segini banyak kayak kepikiran pengen beliin istri gua. Oh harus sih menurut gue. Itu bagus tuh. Yang mana? Itu Menurut lo kayak yang mana? ini mawar putih gitu kan. Bagus banget. Boleh Sobat Berlian bantuin nih antara gelang atau bros ini nih. Gue bikin polling. Coba lo tanya. Oh iya benar. Gue bikin polling di Instagram Orang-orang gua. lebih approve kan? yang mana nih? Iya, gimana ya anaknya? Sini gini. Oh, gue pegang. Gini. Gue pegang, lu fotoin. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke. Aduh. Yes. Gue mau bikin. Nah, gue mau bikin polling di Instagram gue. Nanti biar sambil bantuin mau pilihannya Andin atau mbaknya nih. Wih. Yon, ini kayaknya buat cowok deh. Iya kan? Iya, Banyak ini juga tuh. gelang ini. Iya, makanya. Wah. Desain-desainnya juga. Halo. Halo Mami. Akhirnya ketemu langsung. Kunjungannya ya, luar biasa. Nah, ini yang gue bilang tadi apa namanya Mbok Putu Sudiatnyani. Tapi sekarang udah biasa dipanggil Mami Bara. Mami Bara. Mami Bara. Mami Bara. Mami. Bara, ya? Hari ini aku akan dengar cerita Mami yang membara-bara. Oh, baiklah. Dengan senang hati ya. Asik. Silakan pilih-pilih dulu banyak desain baru. Dia tuh dari tadi sampai bingung. Mami Iya. mau bikin polling coba. Gini. Kalau sudah bingung beli aja semuanya. Amin. Bisa beli semuanya ini. Gue juga mau. Tinggal bagi-bagi ya. Baiklah. Waduh, ini dari depan aja udah terkesima dengan desain-desain modelnya dari perhiasan bara silver. Tapi banyak juga yang emas juga ini ya, Mami ya. Emas dan ada juga yang perak tetapi di gold plated diwarnai emas ya. Itu dia. Jadi base-nya silver. Tetap keren ya. Keren banget. Begitu. Makanya tadi awal kok bingung kok ini depannya bara silver tapi kok di dalamnya banyaknya emas. Oh, iya. Gold plated gitu. Gold plated ada, emas yang asli ada, jadi kombinasi emas dan perak ada, dan logam lainnya juga banyak sekali. Ih, keren. Inovasinya keren. Ini pasti ceritanya juga keren nih. Ayo, aku mau udah banget denger ceritanya. Pokoknya kita ceritain luar biasa. Jadi kita itu aksesoris sebenarnya memang harus berinovasi. Oh iya. Jadi yang heboh, yang cetar, yang eksklusif. Brilian. Brilian. Pastinya dong. Mami, ceritain dong sambil kita lihat-lihat yang lain yuk. Baiklah. Yuk. Oke.
panen hadiah Simpedes itu menyenangkan. Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah Simpedes. Karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, seneng terus. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Menang panen hadiah Simpedes itu menyenangkan. Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah Simpedes. Karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, seneng terus. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Penasaran nih, namanya kan Bo Putu Sudiatnyani. Tapi kok bisa jadi Mami Bara tuh gimana tuh ceritanya? Baik, oke. Jadi kan anak Mami yang paling kecil nih namanya Bara. Paling gotong. Kalau orang Bali itu laki-laki paling kecil, itulah merubah nama semua orang tua dua-duanya ya. Gitu. Jadi Papi Bara, Mami Bara. Maminya si Bara, papinya si Bara. Gitu. Sampai jadi akhirnya namanya jadi merek ya, iya, Bara Silver. Keren banget. Nah, kalau gitu boleh tuh ceritain sejarahnya Bara Silver tuh seperti apa tuh Mami itu? Kita berdiri pada tahun 2003 ya, udah lumayan lama. Jadi berawal dari Mami suka memakai sesuatu yang heboh, yang lain daripada yang lain. Itu kan awalnya sih memang kita modal sendiri kan. Jadinya pada waktu itu ya memberanikan diri pinjam sama BRI. Gitu. Iya, awalnya luar biasa ya. Jadi BRI kasih pinjaman modal. Terus bagaimana kita kayak kemarin itu pada saat pandemi kita dikasih untuk pembelajaran digital marketing. Kayak gitu kan. Pantesan. Jadi saat ini kita udah kadang-kadang sambil tiduran kita udah bisa jualan karena itu BRI kasih marketing kayak gitu, udah diajarin berbagai platform media sosial juga diajarin kan. Terus di samping kasih pinjaman modal juga bagaimana menjual, jadi promosinya juga diajarin. Wih, keren banget. Mami, kan udah sering tuh event-event internasional, berarti banyak sekali tuh ya kepala negara yang udah memakai Bara Silver tuh ya Mami? Astengkare, alhamdulillah ya.
Jadi desain-desain kita itu udah melanglang buana. Selain tamu-tamu yang memang dari seluruh dunia, seluruh belahan dunia yang langsung datang ke sini, kita juga membuat souvenir-souvenir tamu negara yang notabene-nya kita pesanan dari istana juga. Jadi kita harus memang berkolaborasi istilahnya. Dan itu semua tuh inovasi loh. Inovasi. Jadi tidak hanya silver saja, tetapi nilai seni itu muncul ketika kita berkolaborasi dengan bahan yang berbeda. Terus ada uang kepeng, ada sekarang tanduk kerbau yang sebenarnya itu sampah bukan? Jadi kita jadikan sebuah benda, sebuah karya seni yang memang benar-benar punya nilai yang luar biasa. Iya. Keren banget. Ada juga batok kelapa. Batok kelapa juga. Iya, batok kelapa. Yang padahal kalau di pantai tuh ada ya udah gitu ya buat bikin sate gitu kan. Kita sekarang pakainya untuk karya seni gitu. Mami, saya penasaran tuh. Dengan seringnya kolaborasi dengan UMKM lainnya, terus juga berinovasi, itu dapat idenya dari mana tuh, Mami? Ini pertanyaan yang paling Mami suka. Biasa ya. Jadi gini, saya Mami ya, bersyukur dan berterima kasih dilahirkan di Pulau Dewata Bali tercinta yang penuh dengan objek-objek yang membuat kita bisa berinspirasi. Mas Dion, Mbak Andin. Jadi ini nih suami tercinta saya. Papi Bara. Papi Bara ya. Wah, keren. Jadi ceritanya couple-preneur nih ya. Iya, jadi beliau ini udah dari dulu turun temurun di sini itu udah pengrajin perak, pengrajin emas dan sekaligus desainer. Oh gitu. Nah, jadi kalau Mami ngedesain juga, terus Papi ngerjain produksi bareng-bareng tuh semuanya, gimana tuh caranya supaya bisa mengkomunikasikan semuanya dengan baik antara berdua? Umpama ya ibu bikin desain yang dari alam kayak daun, kita cari daun langsung kayak gitu biar dilihat kayak apa aslinya, baru kita bikin ya paling tidak mirip dengan aslinya. Kita selalu pakai tim kerjanya. Betul. Kita mau dengar ceritanya Mami Bara dengan Papi Bara juga nih. Nah, ini pengen dengar ceritanya nih. Kan udah berjalan udah 20 tahun. 20 tahun. Pasti ada tantangan tuh. Tantangan terberatnya itu apa tuh? Ketika kita bisa berpikir bahwa pesaing adalah partner, di sana saya bisa mendapatkan banyak ide-ide dan banyak partner untuk saya membuat barang yang saya bikin. Jadi tidak monoton itu aja. Jadi banyak ide dari mereka. Karena saya rangkul mereka bukan menjadi musuh pesaing itu, tetapi menjadi partner. Oh, malahan memantik ide-ide yang baru seperti gitu itu. ya. Kelas ini Mami ya? Iya, jadi silver class. Kalau ada tamu yang mau belajar langsung seperti apa sih pengerjaannya, itu ada yang 3 jam, ada 5 jam, ada 7 jam, dia bisa langsung di sini membuat barang langsung. Jadi tahu seberapa susah prosesnya. Nah, Mami, ini kan sekarang udah ada masternya nih, Papi Bara nih. Boleh nggak Papi Bara ngajarin kami nih sedikit nih untuk bikin kerajinan silver ini? Detail boleh ya, Papi ya? nih. Iya. Boleh, Papi? Boleh, siap ya. Oke. Aduh, Mami susah banget, Mami. Baru sampai segini aja udah, aduh. Susah kan? Susah sekali. Oh my god. Nih lihat udah dapet dari Papi. Karena pekerjaan udah selesai. Ternyata memang prosesnya
lama. Tapi emang susah banget, susah dan detail dan kecil banget. Maka dari Iya. itu, kalau belanja jangan banyak nawar. Iya juga, tapi kan namanya dagang kan harus ada tawar-menawar, Mami. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, jadi sebagai kompensasi penawaran, Kompensasi. Mami ajak ngopi boleh? Oh, ini biar nggak nawar, jadi kasih kopi. Diskonnya Oke. ngopi. Strategi nih, Mami. Terima Yuk, kasih. kita ngopi. Papi join? Di sini aja. Oh, di ada sini. kerjaan. Oh, Oke, baik, Papi. siap. Kita gabung Terima sama kasih Mami. ya. Makasih banyak, Terima Papi. kasih. Menang panen hadiah Simpedes itu menyenangkan. Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah Simpedes. Karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, senang terus. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Nikmat bener yang kasih kopinya. Jadi itu sudah 50% berarti diskonnya ya. Oh. 50% bener nih. Ternyata ini kopi. Ah, iya. Jadi dikopikan. Oh. Dikopikan, jadi harganya tetap. Harganya tetap. 50%. Waduh. Harganya tetap tapi udah dikasih kopi. Itu artinya sudah kasih diskon. Kopinya lumayan mahal juga nih, Wan. Mahal kopinya, kopi bara gitu loh. Kopi bara. Baik. Aneh nggak konsentrasi gitu. Mau ngopi sampai. Karena saking mahalnya kopinya ya. Aduh. Yang harus dibikin bagus. Halo, selamat
Apa kabar Andin? Ya. Dengan dia Mbak. Ya, dengan Mbak Eni. Oh iya Mbak Eni. Katanya mau besok datangnya. Ya, ini kebetulan di sebelah, jadi sekalian mampir. Oh, baiklah. Kenalkan ya, dari Petualangan Brilian, ada Mbak Andin, ada Mas Dion ya. Iya, halo. Kami dari EBRI yang selama ini mendampingi Mami dalam usahanya Mami. Nah, Mbaknya boleh ceritain tuh. Kan tadi Mami udah sempat ceritain bahwa memang perjalanan usaha untuk bara silver ini udah 20 tahun. Ya, benar. Nah, Mbaknya boleh ceritain tuh, perjalanannya seperti apa sih sampai akhirnya BRI akhirnya mensupport bara silver ini? Benar sekali Mas. Kami dari BRI merupakan kebanggaan tersendiri bisa mendampingi bara silver dari awal sampai seperti sekarang ini. Itu luar biasa perjuangannya. Kami dari BRI selain pendampingan, edukasi juga. Di mana edukasi itu tentang kredit, permodalan, pembiayaan segala macam, tentang pemasaran secara digital, administrasi juga. Jadi kami di sini dari BRI tetap mendampingi Mami bagaimana caranya agar administrasinya Mami bisa dapat dikontrol sama Mami. Ya, jadi laporan-laporan keuangan kayak seperti itu kita sudah rapi sekarang karena berkat bimbingan dari BRI, semuanya gampang. Wah, berarti memang seerat itu ya hubungannya antara BRI dengan bara silver ya Mbak ya? Bener Mas. Nah, lu Din, kira-kira lu ada ide apa nih? Atau saran untuk bara silver untuk mengembangkan usahanya ini? Kalau gue lihat tuh emang sebenarnya kan kayak brandingnya tuh udah oke banget ya, udah diakui lah. Terus mungkin ya integrasi teknologi sih menurut gue. Gitu. Kan sekarang lagi musim banget tuh yang augmented reality CAR itu. Jadi mungkin ya nih Mami kalau misalnya kalau di luar negeri tuh, jadi kita bisa nyobain misalnya nih diaplikasikan ke bara silver, bisa nyobain cincinnya, kalungnya, tapi virtual. Jadi kita nggak benar-benar mesti datang ke sini. Kan keren. Jadi maksudnya semakin banyak cakupan orang tuh bisa beli dan yakin oke, ini cocok di gue tanpa harus datang ke sini. Wah iya memang idenya brilian banget tuh. Jadi nanti akan ada pendampingan baru lagi tuh Mbak ya. Siap Mami, siap. Baik. Nah tapi Mami, kan aku penasaran ya dengan banyaknya pengrajin yang ada di sini tuh, tapi melibatkan warga sekitar juga nggak? Iya harus. Jadi mayoritas penduduk di Desa Celuk ini adalah pengrajin emas, perak, dan logam lainnya. Jadi nggak sah kalau wisatawan yang datang ke Celuk ini tidak beli aksesorisnya di Celuk Sukawati, Celuk Silver Village. Gitu. Ada emas, ada perak, ada logam lainnya. Jadi nggak sah kalau tidak belinya di Celuk. Jadi memang ini adalah pusatnya. Kampung Master. Master Village. Celuk Sukawati. Oke. Mbak Eli, terima kasih banyak. Polling membuktikan. Nah, akhirnya polling. Yang mana? Memilih gelang. Tadi nih. Emang gelangnya bagus banget sih. Nah, ini jadi memang nilai tradisionalnya juga masih ada. Iya. Khas banget itu. Ini namanya batu apa, Min? Ini mirah. 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 Jadi batunya mirah yang asli ini. Oh, Balinya. bagus banget. Warnanya ungu-ungu merah gitu ya. Iya benar. Kalau yang ini tuh memang emas atau silver yang dilapisi emas? Ini emas asli 22 karat. Ya. Pas banget udah, Dion. Oke, tinggal bungkus nih. Sekarang bayar. Praktis. Ada kris BRI. Tinggal ceklek. Bener, scan-nya pakai Brimo. Oke, gue mau lanjut explore sekitaran sini. Yuk lanjut ke Jakarta. Iya. Terima kasih banyak ya, Mami. Makasih banyak, Mami ya. Thank you. Bye. Thank you ya. Siap. See you. Bentar, gue lupa. Aduh, kita foto dulu. Oke. Sebelum berpisah kita foto dulu. Siap. Ini tuh kenang-kenangan dong. Wajib bukunya. Kita foto kenang-kenangan di bara silver. 1, 2, 3. Pribadi Mami Bara yang menyenangkan akan membuat siapapun betah ngobrol dengan beliau.
Konsistensinya dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi, menghadirkan desain inovatif dan memberikan pelayanan yang baik adalah hal yang terus mendorong kesuksesan Bara Silver. Sebelum meninggalkan Pulau Dewata, gue mau jalan-jalan dulu nih ke Pasar Seni Ubud. Halo. Hai Mas Dion. Ya. Foto dong. Oh ya, boleh. Oke. Ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oh ya, tunggu. Aku punya sesuatu. Apa itu? Ini kenang-kenangan. Buat saya ini? Ya. Ini kenang-kenangannya? Iya. Kok monyet? Bukan karena mirip dong. Ya, terima kasih banyak ya beli ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wah, dapat oleh-oleh nih. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Petualangan Brilian The Series yang dipersembahkan oleh Nonton aja Petualangan Brilian. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua Jumat kemarin. 3 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 lainnya selamat. Saat ini penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui kronologi dan mengejar pelaku. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Batang pohon yang berukuran besar menutupi seluruh bahu jalan mengakibatkan kemacetan panjang dari 2 arah karena akses jalan tertutup. Selain terhambatnya akses jalan, pohon tumbang juga menimpa kabel instalasi listrik yang mengakibatkan terputusnya aliran listrik di wilayah tersebut. Seekor kucing yang terjebak di lantai 4 gedung kampus Universitas Negeri Padang berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kota Padang. Petugas damkar Kota Padang menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan evakuasi dengan cara turun tali. Butuh waktu 30 menit hingga akhirnya kucing berhasil dievakuasi. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Presisi Melayani. Dipersembahkan oleh
Polisi memiliki tugas untuk melayani serta mengayomi anggota dan masyarakat dari beberapa sektor dengan penuh rasa peduli dan bakti kepada negara Republik Indonesia. Namun, bagaimana jika polisi mengemban tugas untuk melayani masyarakat dari sektor kesehatan? Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi sebagai satuan kerja pendukung utama yang berfokus pada bidang kedokteran dan kesehatan seluruh anggota Polri dan masyarakat Indonesia. Pusdokes Polri adalah unsur pendukung bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian yang langsung di bawah Bapak Kapolri. Dalam beberapa tugas pelaksanaan kegiatannya, seorang Kapusdokes dibantu didukung oleh ada unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, yaitu Pak Sespusdokes Polri. Pusdokes Polri membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, termasuk juga di dalamnya identifikasi korban bencana melalui DVI. Juga terkait peran kesehatan serta kesehatan keselamatan di lingkungan Polri. Peran fungsi kita jelas untuk mendukung, melayani anggota Polri, keluarga, dan juga masyarakat. Jadi memang selama ini kalau terkait persentase memang lebih dirasakan pada saat kita melaksanakan kegiatan pelayanan di rumah sakit misalnya. Hampir sebagian besar pelayanan kesehatan yang dilaksanakan bagian fungsi kita itu betul-betul dirasakan oleh anggota Polri dan keluarga. Dan masyarakat yang ada di sekitar memberi pelayanan tersebut, terutama di pelayanan kesehatan tadi. Secara struktur organisasi, Pusdokes Polri memiliki satuan kerja yang mempunyai beberapa biro sebagai peran utama dalam membantu pelaksanaan tugas lapangan Pusdokes, meliputi Rodokpol, Prokespol, Rolapdokes, Setpusdokes, dan Rumah Sakit Bayangkara, serta bidang-bidang pendukung satuan kerja lainnya. Dalam berbagai kegiatan, baik itu yang sifatnya nasional, internasional, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan adanya bencana atau disaster, ya peran fungsi kesehatan Polri tetap akan kita kedepankan. Dalam keadaan aman seperti sekarang kita memasuki tahun politik, Dokes Polri juga masuk dalam operasi Mantap Berata yang masuk. Bagaimana kita menyiapkan SDM kesehatan, mendukung kegiatan, misalnya kegiatan untuk dukungan pada capres maupun cawapresnya. Kita juga pernah melaksanakan kegiatan misalnya mengadvokasi masyarakat, mengadvokasi mahasiswa, anak-anak pelajar untuk mendapatkan kemampuan, misalnya terkait bantuan hidup dasar. Karena kembali lagi, begitu banyaknya angka kesakitan dan kematian karena penyakit jantung misalnya waktu itu. Dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-7 tahun ini, kita melaksanakan juga kegiatan bantuan hidup dasar dan diikuti hampir lebih dari 77.000 telapak tangan. Artinya hampir di atas hampir 35.000 lebih kan itu anggota, baik itu anggota Polri, pelajar dan masyarakat yang kita, dan itu alhamdulillah dapat rekor muri saat itu. Dan berbagai kegiatan yang lainnya. Misalnya penghargaan dari dari Kedutaan Besar Singapura karena kita terkait identifikasi dan pemeriksaan di dalam termasuk pemeriksaan DNA dan yang lainnya. Kita memberikan saran masukan, memberikan juga pendidikan pelatihan pada kondisi tertentu. Mungkin juga beberapa kali diminta oleh negara mitra kita untuk memberikan pelatihan. Dan kita saat itu mengirikan tim ahlinya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, memberikan perhatian yang besar kepada pengembangan organisasi Dokes Polri ini. Bukan hanya di pusat tapi di wilayah, di 38 provinsi. Dan ini pun harus tetap kita sama dikembangkan. Pusdokes Polri tetap memiliki visi dan misi untuk jangka panjang. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, bukan anggota Polri, keluarga, tapi juga masyarakat. Bagaimana juga mutu pelayanan kesehatan kita dengan mutu kesehatan dari negara lain harus, kita tetap menjadi memiliki peran khususnya dirasakan untuk anggota Polri dan keluarga dan juga masyarakat. Mulai dari sebelum dia menjadi anggota polisi, dia diseleksi dengan pemeriksaan seleksi. Pada saat akan mengikuti pendidikan di polisi, itu ada aspek lain selain aspek kesehatan saja yang dinilai.
Tahapan Pemilu Damai 2024 sudah dimulai. Sebuah ajang pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Melalui operasi Mantap Berata, laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, tingkatkan sinergitas dan soliditas antara seluruh personil pengamanan. Polri Presisi berkomitmen mengamankan pemilu agar berjalan aman dan damai dengan tetap menjaga netralitas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, hingga terpilihnya pemimpin baru demi Indonesia maju. Bersama seluruh komponen bangsa, Polri berkomitmen untuk mengamankan seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 dengan tetap menjaga netralitas. Mari kita bersinergi untuk terciptanya pemilu yang damai, aman, sejuk, dan bermartabat. Salam presisi. Berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat, kehilangan kepercayaan, dan terjadi gejolak sosial. Polri Presisi sebagai cooling system mengantisipasi penyebaran konten hoax, melakukan sosialisasi dan edukasi literasi pada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu 2024 harus dipantau dan dijaga. Kita tolak hoax, kita tolak fitnah, kita tolak saling merendahkan, saling menjelekkan. Setuju? Stop hoax, saring sebelum sharing. Penyebaran berita hoax dapat mengakibatkan misinformasi, disinformasi, bahkan mengakibatkan retaknya kebinekaan. Cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi. Salam presisi. Kita berbeda, berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam presisi. Tahapan Pemilu Damai 2024 sudah dimulai. Sebuah ajang pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Melalui operasi Mantap Berata, Laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, tingkatkan sinergitas dan soliditas antara seluruh personil pengamanan. Polri Presisi berkomitmen mengamankan pemilu agar berjalan aman dan damai dengan tetap menjaga netralitas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, hingga terpilihnya pemimpin baru demi Indonesia maju. Bersama seluruh komponen bangsa, Polri berkomitmen untuk mengamankan seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 dengan tetap menjaga netralitas. Mari kita bersinergi untuk terciptanya pemilu yang damai, aman, sejuk, dan bermartabat. Salam presisi. Berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat, kehilangan kepercayaan, dan terjadi gejolak sosial. Polri Presisi sebagai cooling system mengantisipasi penyebaran konten hoax, melakukan sosialisasi dan edukasi literasi pada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu 2024 harus dipantau dan dijaga. Kita tolak hoax, kita tolak fitnah, kita tolak saling merendahkan, saling menjelekkan. Setuju? Stop hoax, saring sebelum sharing. Penyebaran berita hoax dapat mengakibatkan misinformasi, disinformasi, bahkan mengakibatkan retaknya kebinekaan. Cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi. Salam presisi.
menjalankan tugas lapangan, Pusdokes Polri mempunyai 2 garda terdepan dalam mengurus teknis lapangan, yakni Biro Dokpol dan Biro Kespol yang mempunyai tugas mereka masing-masing. Biro Kespol mempunyai tugas dalam melakukan penyediaan fasilitas kesehatan dan juga pembinaan dalam hal perekrutan untuk calon anggota Polri. Dalam pekerjaannya, Biro Kespol dibantu oleh 2 bidang pendukung, yakni Bitkesmapta yang bertugas untuk menjaga kesehatan dan kesamaptaan anggota polisi serta keluarga, dan Bityankes yang bertugas untuk melayani kesehatan masyarakat melalui sosialisasi serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Kespol itu unsur pelaksana utama. Kalau bahasa lugasnya itu menjaga, meningkatkan derajat kesehatan personil Polri dan keluarga, dan menjaga operasional fasilitas kesehatan milik Polri, mulai dari fasilitas kesehatan dasar, fasilitas kesehatan rujukan di seluruh Indonesia. Nah, itu menjadi tugas kami untuk memastikan itu berjalan sesuai dengan arahan pimpinan. Nah, untuk bidang pelayanan kesehatan ini lebih ke arah pemeliharaan dan ya mulai dari promosi, prevensi, kuratif, ya semua unsur di dalam upaya kesehatan termasuk rehabilitatif. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP merupakan salah satu tanggung jawab dari Biro Kespol. Tercatat per hari ini sudah ada 604 titik FKTP hampir di 38 provinsi di setiap Polres. Nah, ini memang yang menjadi andalan kita di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota. Manakala memerlukan pelayanan kesehatan, perawatan kesehatan lebih lanjut, maka Pusdokes Polri juga sudah tergelarkan 58 rumah sakit seluruh Indonesia. Dan ini terus berkembang sesuai arahan pimpinan bahwa setiap rumah sakit, setiap Polda minimal punya rumah sakit, dan sudah diperintahkan rumah sakitnya itu tingkat 2. Artinya tingkat 2 itu kapasitasnya minimal 200 tempat tidur, dan tentu ada unit layanan yang setidak-tidaknya bisa mengcover kebutuhan anggota di masing-masing Polda. FKTP itu membutuhkan sumber daya manusia meliputi minimal 1 dokter, kemudian dokter gigi, kemudian perawat, kemudian bidan, kemudian dengan adanya akreditasi ini yang agak susah adalah apoteker. Kemudian kita bekerja sama dengan BPJS, bakti kesehatan. Nah, bakti kesehatan itulah yang kita laksanakan baik oleh FKTP dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan, maupun oleh rumah sakit TLU. Seperti kemarin Baksos di Pulau Palue, NTT. Nah, jadi Pak Kapolri langsung hadir, beliau di sana melaksanakan bakti kesehatan, dan antusiasme masyarakat luar biasa, sekitar 4-5 ribu. Hari pertama akhirnya jarak nggak ada 1 bulan kita laksanakan lagi bakti kesehatan karena memang sesuai kebutuhan gitu. Dan ini sesuai dengan masyarakat pulau terluar, ya, kita berikan pelayanan sesuai kebutuhan, dan ini menggerakkan semua kemampuan atau sumber daya dalam hal ini sumber daya Kespol dari Makassar, dari Surabaya, dari Semarang, dari Jakarta, rumah sakit pusat ikut di sana. Kalau Kesmapta itu lebih ke arah menjaga samapta, siap siaga di bidang kesehatan personil Polri. Mulai dari sebelum dia menjadi anggota polisi, dia diseleksi dengan pemeriksaan seleksi. Kemudian ketika dia, ternyata setelah masuk polisi, pendidikan, kemudian dia ada penugasan, baik itu sifatnya operasi kepolisian maupun pembinaan. Itu ada pemeriksaan juga, pemeriksaan kesehatan. Dipastikan bahwa anggota polisi sebelum penugasan itu sehat samapta. Bitkesmapta itu merupakan bagian dari Biro Kespol, di mana Bitkesmapta ini tugasnya adalah sebagai pembina kesehatan
dan juga sebagai pelaksana kesehatan dari tingkat pusat, wilayahan, sampai ke lembaga pendidikan. Bidang kesehatan keselamatan ini yang tentu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adalah Keslek ini. Ini bagian yang mungkin perlu jadi informasi buat masyarakat. Jadi kesempatan ini kesempatan yang sangat baik. Berharap buat masyarakat yang tertarik untuk bergabung menjadi anggota Polri bisa merupakan informasi yang berharga. Ada beberapa komponen yang kita nilai. Komponen ini yang jadi pembeda dengan komponen ketika mungkin masyarakat memeriksa kesehatan di luar ya. Karena di kepolisian ini seleksi kesehatan pada saat akan mengikuti pendidikan di polisi itu ada aspek lain selain aspek kesehatan saja yang dinilai, yaitu aspek estetik dan etis. Apa sih aspek estetik? Aspek estetik itu misalkan contoh adalah bekas luka, terutama bekas luka yang di wajah atau bekas luka yang terlihat ya yang tidak tertutup pakaian. Itu terutama akan jadi penilaian juga. Terus bukan berarti tidak boleh sama sekali, nggak boleh bekas luka gitu kan ya, tetapi tentu kalau semakin besar nilainya semakin kurang baik. Jadi sebenarnya kalau di beberapa Polda itu ada program seperti kampanye gitu. Kalau misalkan ada pendaftaran ya. Jadi beberapa dikoordinir oleh Polres. Polres nanti misalkan dari beberapa Polres kita datang dari fungsi SDM, di dalamnya ada fungsi kesehatan di sana. Di situ ada anggota kesehatan yang menjelaskan tentang seleksi kesehatan. Polisi ada situasi yang kami harapkan adalah kemampuan petugas kesehatan yang komprehensif, dan mudah-mudahan saya punya keyakinan apabila rumah sakit BLU kita ini kuat, makin kuat, itu akan kita raih tidak lama itu. Mudah-mudahan tidak sampai 5 tahun kita mempunyai kemampuan seperti itu. Itu harapan saya. Kita secara yuridis akan lebih bagus. Karena mungkin mereka masih memandang perlu bahwa memang Indonesia ini kebencanaannya cukup tinggi. Berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat, kehilangan kepercayaan, dan terjadi gejolak sosial. Polri Presisi sebagai cooling system mengantisipasi penyebaran konten hoax, melakukan sosialisasi dan edukasi literasi pada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu 2024 harus dipantau dan dijaga. Kita tolak hoax, kita tolak fitnah, kita tolak saling merendahkan, saling menjelekkan. Setuju? Stop hoax, saring sebelum sharing. Penyebaran berita hoax dapat mengakibatkan misinformasi, disinformasi, bahkan mengakibatkan retaknya kebinekaan. Cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi. Salam presisi. Kita berbeda, berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam presisi. Tahapan pemilu damai 2024 sudah dimulai. Sebuah ajang pesta demokrasi terbesar di Indonesia.
melalui operasi Manta Brata. Laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, tingkatkan sinergitas dan soliditas antara seluruh personil pengamanan. Polri Presisi berkomitmen mengamankan pemilu agar berjalan aman dan damai dengan tetap menjaga netralitas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, hingga terpilihnya pemimpin baru demi Indonesia maju. Bersama seluruh komponen bangsa, Polri berkomitmen untuk mengamankan seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 dengan tetap menjaga netralitas. Mari kita bersinergi untuk terciptanya pemilu yang damai, aman, sejuk, dan bermartabat. Salam presisi. Berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat, kehilangan kepercayaan, dan terjadi gejolak sosial. Polri Presisi sebagai cooling system mengantisipasi penyebaran konten hoax, melakukan sosialisasi dan edukasi literasi pada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu 2024 harus dipantau dan dijaga. Kita tolak hoax, kita tolak fitnah, kita tolak saling merendahkan, saling menjelekkan. Setuju? Stop hoax, saring sebelum sharing. Penyebaran berita hoax dapat mengakibatkan misinformasi, disinformasi, bahkan mengakibatkan retaknya kebinekaan. Cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi. Salam presisi. Biro Kedokteran Polri atau yang biasa dikenal Biro Dokpol mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dalam penanganan dari segi odontologi dan forensik. Secara struktur, Biro Dokpol mempunyai 3 bidang yang membantu dalam pelaksanaan tugas seperti Biddoksikkes yang mengurus kedokteran forensik, Bidodontopol mengurus odontologi, dan DVI yang bertanggung jawab dalam otopsi korban bencana. Biro Dokpol adalah salah satu dari fungsi utama, unsur pelaksana utama dari Puskesmas Polri. Tugas kami selaku Kepala Biro dan Biro Kedokteran Kepolisian ini sebenarnya lebih pada pembinaan, meskipun juga ada beberapa kegiatan menyelenggarakan beberapa kasus yang sedang bergulir. Itu memang fungsi Dokpol berperan di situ, baik dalam otopsi terutama ya, kedokteran kepolisian, kedokteran forensik. Dari kolaborasi kita masyarakat ya dengan aparat penegak hukum dan seterusnya, ya itu peran Dokpol itu sangat berperan di situ. Ya begitu juga Odontopol, ya bagaimana mengidentifikasi seseorang, dan kemudian pada saat itu juga kita mengidentifikasi. Biro Dokpol dan kepengurusan ini kami menjadi ketua saat ini sebagai ketua APFSN, Asian Police Forensic Science Network. Itu negara-negara Asia, ya itu ada kelompok forensiknya, kelompok forensik, tapi itu tidak terbatas kedokteran forensik, tapi ada juga forensik yang lainnya, termasuk juga DVI. Bagaimana kita bekerja sama dengan negara-negara tetangga ini, negara-negara ASEAN, untuk penanganan awalnya ini adalah di kebencanaan. Yang kedua tentang kualitas, tentu salah satu cara kami adalah pendidikan pelatihan. Kemudian bisa juga dengan kolaborasi. Ya, salah satu yang sedang kami lakukan saat ini adalah Dikbang. Ada dari seluruh provinsi, seluruh Indonesia yang sedang kita latih. Kita harapkan dengan mereka kita latih dari semuanya bisa transfer knowledge, kan gitu ya, transfer knowledge. Kemudian di situ juga sharing pengalaman satu dengan yang lain. Sehingga ini kita bisa harapkan dia kembali ke wilayahnya, bisa menularkan kepada koleganya, sehingga kita tetap jaga. Begitu juga pelatihan-pelatihan yang berkolaborasi dengan pihak luar cukup banyak, dengan terakhir ICRC. Kemudian kita juga secara rutin mengadakan pelatihan di Silek,
dengan kepolisian Australia biasanya AFP, yaitu masih terjalin dengan baik. Bagaimana penanganan TKP bom, bagaimana penanganan teroris, bagaimana penanganan pencegahan unsur-unsur radioaktif, kemudian kimia, CBRN dan seterusnya. Juga tentang pelatihan DPI lagi, ya, karena mungkin mereka masih memandang perlu bahwa memang Indonesia ini kebencanaannya cukup tinggi. Rolapdokes merupakan unsur pendukung dari Pusdokes Polri yang berfungsi mengatur semua kegiatan Labdokes tingkat pusat. Secara struktural, Rolapdokes sendiri memiliki 2 bidang pendukung, yakni Bitlab DNA dan Bitlab Biomedik yang mempunyai masing-masing lab yang sudah terakreditasi. Untuk lab DNA, kita sudah terakreditasi ISO 17025 sejak tahun 2014. Dan kita sudah ketiga kalinya nanti 2024 juga kita akan reakreditasi lagi untuk lab DNA. Sedangkan untuk lab biomedik kita sudah terakreditasi sejak tahun 2022. Sedangkan akreditasi ini adalah suatu standar untuk mutu. Jadi kita harus mengikuti akreditasi apabila nanti ada komplain, semua sistem yang ada di kita sudah terakreditasi sehingga kita secara yuridis akan lebih bagus. Ini adalah loket penerimaan sampel, penerimaan dari sampel dari penyidik dari wilayah kepada petugas lab DNA. Di mana lab ini adalah 24 jam, dia akan di mana sampel juga sudah terkondisi, sudah disegel. Setelah barang bukti diterima, sampel diterima oleh petugas, maka petugas akan memberi penomoran. Dan setelah dikasih penomoran, maka akan dilakukan examination di ruang examination room 1, di mana petugas akan memeriksa sampel tersebut dan meneliti sampel tersebut mana-mana yang diduga ada barang buktinya. Ini adalah ruang examination 2. Ruang examination 2 adalah untuk melakukan pemeriksaan sampel yang berupa tulang dan gigi, di mana sampel tulang dan gigi ini akan dihancurkan dengan alat yang ada di sini sehingga dalam bentuk serbuk dan bisa dilakukan pemeriksaan DNA-nya. Setelah sampel dilakukan pemeriksaan di ruang examination, maka sampel akan dibawa ke ruang extraction. Maka sampel tersebut akan dilakukan pemeriksaan di alat automated extraction. Setelah didapatkan DNA dari ruang extraction 2, maka dilakukan penghitungan di ruang amplifikasi 1. Setelah dilakukan penghitungan di amplifikasi, maka dilakukan penggandaan dengan alat PCR di ruang amplifikasi 2. Setelah kita amplifikasi, maka sampel akan kita lakukan profiling DNA. Setelah hasil dari profiling, maka kita akan analisa di ruangan ini, bahwa kita bandingkan antara sampel korban dengan sampel pembanding. Lab kami memang sudah terakreditasi ISO 17025, di mana alat-alat kami juga alat-alat yang modern, jadi sudah banyak dipakai juga di luar negeri. Dan SDM kami juga SDM yang sangat terlatih. Kita punya beberapa yang sudah S2 di luar negeri, baik di Australia maupun di Inggris, dan juga ada yang dari UI. Saya sebagai warga yang tinggal di lingkungan Rumah Sakit milik Polri merasakan sekali manfaat dan fasilitas yang ada di rumah sakit, sehingga saya sebagai warga merasakan sangat terbantu dengan adanya fasilitas tersebut. Pusdokes Polri terus bersinergi memberikan pelayanan terbaik bagi anggota maupun masyarakat. Inovasi serta kolaborasi dengan memanfaatkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Presisi Melayani. Dipersembahkan oleh Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lihat
Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, aksi Satpam bersama warga menggagalkan percobaan pencurian sepeda motor di Bandar Lampung, Lampung terekam CCTV. Inilah aksi heroik Satpam dan warga saat menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket. Peristiwa pencurian ini terjadi saat toko hendak tutup dan pemilik motor hendak pulang. Melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku, pemilik motor berteriak hingga mengundang Satpam dan warga. Meski sempat kabur, kedua pelaku akhirnya bisa ditangkap. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda menyaksikan program Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Kompas TV, Rumah Pemilu. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Nawawi Pomolango, Ketua Sementara KPK, menggantikan Firly Bahuri yang menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Ketua KPK Firly Bahuri menolak penetapan tersangka itu dan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana peluang Firly yang menempuh jalur pra-peradilan? Sapa Indonesia Malam hari ini juga menghadirkan cerita dari peringatan Hari Guru Nasional. Bagaimana langkah pemerintah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru? Inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cindy Sistiarani. Saudara, Presiden Joko Widodo menyebut pemberhentian sementara Firly Bahuri dari Ketua KPK sudah sesuai aturan. Jokowi pun menunjuk Nawawi Pomolango sebagai pengganti Firly untuk memimpin KPK secara sementara. Presiden Jokowi menyebut punya banyak pertimbangan memilih Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK. Jokowi berharap proses penanganan hukum di KPK tetap berlanjut. Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut terkait status tersangka Firly Bahuri dan meminta semua orang menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saya tanda tangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya, memang aturannya seperti itu. Banyak pertimbangan, memang pilihannya ada 4, tetapi apapun kita harus memilih satu, nggak mungkin 4-4-nya kita pilih. Kami kutip dari laman KPK, Nawawi Pomolango adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi yang mengawali karir sebagai hakim di Pengadilan Negeri Swasio Tidore. Nawawi juga pernah ditugaskan di Tondano, Balikpapan hingga ke Pengadilan Negeri Makassar. Nawawi mulai dikenal saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat di PN Jaktim, Nawawi pernah menjadi Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Nawawi terpilih menjadi Wakil Ketua KPK di tahun 2019. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menanggapi pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri atas status tersangka pemerasan. Kapolda Metro Jaya menyebut pra-peradilan adalah hak hukum tersangka. Kapolda Metro Jaya mengaku siap menghadapi pra-peradilan Firly Bahuri. Firly menghadaptarkan gugatan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana pra-peradilan status tersangka Firly Bahuri akan digelar 11 Desember mendatang.
yang ditetapkan tersangka, silakan aja dan sah-sah saja. Secara organisasi kita lengkap semuanya. Pak, mengenai pencekalan udah berarti Pak? Cukup ya. Pencekalan kuantiti Pak? Cukup imigrasi ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan atas nama Firly Bahuri. Ketua KPK Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumianto membenarkan Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan Firly. Sidang perdana pra-peradilan Firly dijadwalkan digelar pada hari Senin 11 Desember 2023. Jumianto menyebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk Hakim Tunggal Imelda Herawati untuk mengadili permohonan pra-peradilan Firly. Pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepanitraan Pidana, telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut, yaitu Ibu Imelda Herawati SMH. Dan Hakim Tunggal yang telah ditunjuk tersebut telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember. Informasi lain, Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut peringatan Hari Guru menjadi momen untuk mensejahterakan guru di Indonesia. Menurut Anies, guru harus diapresiasi atas tanda jasanya. Anies menyebut guru layak bekerja dengan tenang karena kejelasan status dan pendapatannya. Anies menyebut akan memprioritaskan kesejahteraan guru di Indonesia. Kami ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang telah memilih menjadi guru, kepada semua yang telah memilih menjadi pendidik. Dan ke depan kita ingin agar pemerintah mengambil tanggung jawab yang penuh untuk bisa memastikan guru-guru kita bekerja dengan tenang. Bekerja dengan tenang itu artinya apa? Artinya mereka memiliki kejelasan status, memiliki kepastian tentang pendapatan, sehingga mereka bisa konsentrasi mendidik anak kita dengan baik. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan menempatkan kader Muhammadiyah sebagai menteri di posisi penting jika ia terpilih sebagai presiden. Menurut Prabowo, jika terpilih, ia akan menempatkan orang-orang terbaik sebagai menteri. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur kemarin. Awalnya, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Muti bertanya soal janji yang pernah diucapkan Prabowo dalam pertemuan mereka. Prabowo kemudian menegaskan janjinya akan mengisi kabinet dengan putra-putra terbaik bangsa, termasuk warga Muhammadiyah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjanji bahwa nanti menteri-menteri kabinet adalah putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Insya Allah Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik. Insya Allah. Tidak Menteri Pendidikan Muhammadiyah, Pak? Insya Allah Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik untuk jabatan yang penting untuk Republik Indonesia. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menemui tokoh hingga masyarakat Tionghoa di Pontianak, Kalimantan Barat. Saat pertemuan, Mahfud menerima dukungan untuk Pilpres 2024. Dukungan itu disampaikan tokoh masyarakat Tionghoa di Rumah HK Kota Pontianak Sabtu siang. Mahfud mengklaim dukungan ini menjadi amanat yang harus dijalankan ke depan. Mahfud optimistis dukungan ini menambah elektabilitas Ganjar Mahfud di Kalimantan Barat. Ingat azabku sangat pedih. Temu dengan aktor-aktor politik, bukan kampanye, tetapi aspirasi masyarakat kita dengar. Ya, seperti Anda tahu tidak ada kampanye kalau dari saya, dari Pak Usu, tadi kan tidak ada kampanye. Tapi masyarakat sendiri menyampaikan, kita hormati. Saya sendiri hanya berkampanye politik tingkat tinggi, yaitu kebersatuan, kerukunan antar berbagai ikatan primordial. Kalau itu
itu adalah kampanye politik yang harus dilakukan setiap waktu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan para menteri yang menjadi capres-cawapres ataupun tim kampanye Pilpres tidak melalaikan kewajiban di pemerintahan. Wapres menyatakan akan mengawasi para menteri yang mengikuti pemilu 2024. Wapres Ma'ruf Amin menyebut tugas sebagai menteri tidak boleh terbengkalai karena berkaitan dengan kepentingan rakyat. Kampanye Pilpres 2024 tinggal hitungan hari, akan dimulai pada 28 November mendatang. Tapi saya tentu akan terus mengawal itu. Saya akan terus mengawasi dan terus mendorong, bekerja sebagaimana biasa. Ya, jangan sampai kemudian tugas negara diabaikan. Ya, karena masalah-masalah Pilpres. Jadi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Walaupun kita menghadapi Pileg, Pilpres. Saudara Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah pada 2024 akan merekrut 1 juta guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jokowi menyatakan rekrutmen baru itu untuk menjamin kesejahteraan guru yang masih berstatus honorer. Menurut Jokowi, untuk kepastian karir dan kesejahteraan guru honorer akan dilakukan seleksi guru ASN P3K atau PPPK saat memberikan sambutan hari ulang tahun ke-78 PGRI di Jakarta Sabtu siang. Jokowi berharap pemerintah bisa merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK pada 2024. Guru honorer misalnya terkait dengan kepastian karir dan kesejahteraannya saat ini sudah tahap demi tahap teratasi berkat program seleksi guru ASN P3K. Dan harapan kita nanti dalam 3 tahun akan ada kurang lebih 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN P3K dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN P3K. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan para menteri yang menjadi capres-cawapres ataupun tim kampanye Pilpres tidak melalaikan kewajiban di pemerintahan. Wapres menyatakan akan mengawasi para menteri yang mengikuti pemilu 2024. Wapres Ma'ruf Amin menyebut tugas sebagai menteri tidak boleh terbengkalai karena berkaitan dengan kepentingan rakyat. Kampanye Pilpres 2024 tinggal hitungan hari, dimulai pada 28 November mendatang. Saya tentu akan terus mengawal itu. Saya akan terus mengawasi dan terus mendorong, bekerja sebagaimana biasa. Ya, jangan sampai kemudian tugas negara diabaikan. Ya, karena masalah-masalah Pilpres. Jadi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Walaupun kita menghadapi Pileg, Pilpres. Tidak terima dengan penetapan status tersangka, Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral,
untuk sehatnya keluarga. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Silakan masuk dengan bahagia, sayang. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya. Awas ya kalau telat. Pokoknya tancap gas. Tenang, tujuan kita ini menanti dengan sabar kok. Lebih baik kita berkendara dengan aman dan selamat. Ih, jangan lebay deh. Udah cepet cari celah. Tuh, terobos aja tuh lampu merah. Waduh, bahaya banget sayang. Lampu lalu lintas ini ibarat aku yang selalu menjaga hatimu loh. Iya, tapi kalau telat gimana? Lebih baik telat. Seperti kamu yang akhirnya sekarang mau jalan sama aku kan? Daripada kita celaka dan mencelakakan orang lain, sayang. Bye. Pujaanku, jangan marah dong. Udah, putar balik aja di sini. Lumayan kan, potong jalan. Jangan sayang, kan ada tanda dilarang putar balik di sini. Seperti aku yang gak mau kamu putar balik ke mantan kamu. Iya deh, kamu memang benar. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Lo tau gak sih? Ih, gue dicerita panjang lebar, lo gak denger sih? Suara kamu. Pemuda-pemudi yang suka overthinking, jangan lupa pikirkan masa depan kita. Gak cuma rencana nikah, tetapi pikirkan pilihan kita tahun 2024. Tentukan sekarang, jangan buang kesempatan. Buktikan kalau kita pemilih muda bisa buat perubahan. Ingat, pemilu damai 2024. Ayo, memilih untuk Indonesia. Mari, Joy. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that This is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berfikir golongan, tidak berfikir ego, tidak berfikir pribadi, berfikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Polda Metro Jaya Rabu malam lalu menetapkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain kasus pemerasan, Firly juga dijerat dengan pasal-pasal gratifikasi dan suap serta pemberian janji atau hadiah oleh pejabat negara. Tidak terima dengan penetapan status tersangka, Firly Bahuri melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan pra-peradilan Firly Bahuri telah diterima PN Jakarta Selatan Jumat kemarin. Sidang perdana pra-peradilan Firly akan digelar pada 11 Desember mendatang. Pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023,
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepaniteraan Pidana, telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditunjuk hakim tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut, yaitu Ibu Emelda Herawati SMH. Dan hakim tunggal yang telah ditunjuk tersebut telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember. Sebelumnya, pihak Firly Bahuri menilai penetapan status tersangka terkesan dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Menurut pengacara Firly, Polda Metro Jaya juga tidak mengungkap bukti-bukti dalam kasus Firly Bahuri ini. Tentu penetapan ini juga mengagetkan kami ya. Terkesan sangat dipaksakan oleh pihak penyidik Polda. Karena pada pemeriksaan tanggal 16 November kemarin, materi yang ditanyakan oleh penyidik Polda kepada beliau itu belum bicara pada substansi yang dituduhkan ya. Alat bukti yang diperlihatkan kepada kami tidak ada satupun sebenarnya. Seperti alat bukti katanya ada 2 mobil yang disita, ada uang, gitu. Uang siapa? Penukaran uang. Itu pertanyaan kami. Uang yang nilainya cukup fantastik, 7,4 miliar gitu. Ya. Itu uang siapa dan dari mana asalnya? Itu jadi pertanyaan kami ya selaku PH-nya Pak Firly. Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan gugatan pra-peradilan merupakan hak tersangka. Hak yang ditetapkan tersangka, silakan aja. Dan sah-sah saja. Apakah dari pihak Kapolda sudah menyiapkan tim pengacara atau bagaimana gitu Pak? Secara organisasi kita lengkap semuanya. Polda Metro Jaya juga menegaskan penyidik telah bertindak profesional, transparan, dan akuntabel di kasus ini. Polisi juga mengklaim memiliki bukti-bukti terkait pertemuan dan penyerahan uang di kasus Firly Bahuri. Maupun kuasa hukumnya pada prinsipnya bahwa penyidik akan profesional, transparan maupun akuntabel dalam melaksanakan penyidikan yang dilakukan. Tapi pada prinsipnya dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, setidaknya kami dari tim penyidik menemukan fakta penyidikan terjadi beberapa kali pertemuan dan yang diduga penyerahan uang. Ya. Firly Bahuri saat ini telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Nawawi Pomulangun sebagai Ketua Sementara KPK. Selain akan memeriksa Firly sebagai tersangka, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 pimpinan KPK terkait kasus Firly Bahuri pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan dalami upaya perlawanan hukum gugatan pra-peradilan Firly Bahuri bersama Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yasin dan mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito, Pak Yasin. Selamat malam Pak Cindy. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Yasin, Firly Bahuri melawan status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo melalui pra-peradilan. Menurut Pak Yasin, apakah langkah ini adalah yang biasa atau perlu diantisipasi khusus karena diajukan oleh Ketua KPK yang juga anggota Polri yang tentunya ya paham betul dengan penanganan perkara kasus korupsi? Iya, itu bagi Pak Firly ya sah-sah saja untuk mencari keadilan, mencari kebenaran, itu biasa di dalam kasus hukum ini. Nah, karena memang sudah dimulai sejak adanya pra-peradilan Pak Budi Gunawan ini menjadi yang tersangka itu semua mencoba untuk mengajukan pra-peradilan. Sudah banyak yang dihadapi ya oleh penegak hukum, khususnya yang pengalaman yang dihadapi KPK itu pra-peradilan itu muncul. Sekarang ini kan kembali, ini KPK-nya yang mengajukan pra-peradilan atas penanganan kasus korupsi atau dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Nah ini umumnya adalah prosedur penangkapan melalui operasi tangkap tangan atau red case candidate lah begitu. Itu umumnya yang dipermasalahkan itu. Atau menduga lemahnya bukti-bukti yang
dikumpulkan untuk bisa menjerat, yaitu mengarah kepada bukti permulaan yang cukup itu yang dianggap lemah oleh Firly kalau dalam pantauan kami sementara itu seperti itu, sehingga dia perlu melakukan pra-peradilan untuk itu. Walaupun skop dari pra-peradilan itu sendiri sebenarnya sudah dikunci di pasal 77 KUHP bahwa pra-peradilan itu yaitu untuk memeriksa misalnya saja apakah sah atau tidak. Ini misalnya penangkapan, penahanan, kemudian penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan juga termasuk rehabilitasi, apa itu namanya, termasuk tentang ganti rugi yang dilakukan itu lingkupnya dikunci di situ di pasal KUHP itu. Nah, sebenarnya kalau menurut integrated criminal justice system itu sebenarnya itu sudah melampaui itu. Kalau pemeriksaan itu kan mengarahnya pada mulai masuk pada materi bukti-bukti permulaan yang dimiliki oleh penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Ini sah-sah saja, silakan saja. Nanti apabila itu dimenangkan, ya tidak menutup kemungkinan akan bisa ditersangkakan kembali. Itu Mbak Cindy, gitu. Oleh kepolisian begitu. Oke, peluang Firly untuk memenangkan gugatan ini besar menurut Anda? Saya kira kalau dari bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu, kalau menurut hemat saya, kebetulan saya kan juga terlibat menjadi saksi ahli di dalam penanganan ini. Saya kira sudah cukup profesional dan buktinya juga berlapis, malah dimulai juga dugaan untuk melakukan pelanggaran terhadap pasal 65 Yunto 36 Undang-Undang 30 tahun 2002, yaitu pertemuan dengan orang yang ada hubungannya dengan dengan perkara korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Dalam ini adalah yaitu antara Yassin Limpo dengan Firly. Begitu Mbak Cindy. Baik. Pak Ito, pengacara Firly menyebut bahwa penetapan tersangka Firly oleh Polda Metro Jaya dipaksakan. Tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk penetapan tersangka Firly Bahuri ini. Menurut Anda apakah proses penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur menurut Anda? Ya, menurut saya demikian Mbak Sidia, bahwa seorang penyidik itu tentunya tetap harus mengedepankan azas praduga tak bersalah, kemudian tapi juga menerapkan azas kehati-hatian. Apalagi yang bersangkutan adalah keluarga besar Polri, petinggi daripada lembaga anti rasuah. Nah, di sini tentunya tidak sembarangan ya. Ini kan dia kan yang bersangkutan itu adalah merupakan keluarga besar dari Polri juga. Jadi penetapan daripada saudara FB ini menjadi tersangka, itu tentunya penyidik sudah memiliki keyakinan unsur-unsur pidana sudah terpenuhi berdasarkan dari alat bukti maupun pemeriksaan saksi-saksi. Yaitu hak daripada FB untuk mengajukan pra-peradilan tentunya dalam hal error in persona, yaitu orang yang dianggap keliru dalam untuk diperiksa. Tapi saya kira yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik Polda Metro Jaya sudah sangat hati-hati dan sudah memeriksa sekian puluh saksi, alat buktinya juga sudah ada, tinggal nanti bagaimana di proses peradilan mereka untuk beradu argumentasi. Ya, tapi kalau menurut saya, penilaian saya kira-kira mungkin apa yang sudah dilakukan Polda Metro Jaya sudah betul-betul sesuai dengan norma dan fakta-fakta yang ada. Demikian, Pak. Baik, sudah sesuai norma dan fakta-fakta yang ada, tapi kan pra-peradilan tetap dilayangkan oleh Firly Bahuri. Bagaimana biasanya Polri menghadapi gugatan seperti ini? Ini adalah case khusus ya, karena yang mengajukan adalah anggota Polri juga. Apa yang harus disiapkan oleh polisi menghadapi ini, Pak Ito? Ya, saya luruskan dulu bahwa status Pak FB itu sudah purnawirawan ya, Mbak. Purnawirawan, betul ya, baik. Ya. Termasuk keluarga ya, keluarga Polri saja begitu ya, baik. Polri. Baik. Ya tentunya Polri juga penyidik Polda Metro sudah siap ya, mereka sudah siap. Dan ini kan menuntut rasa keadilan masyarakat ya, bukan hanya internal Polri. Dan ini menunjukkan bahwa Polri betul-betul serius, siapapun yang terlibat, itu kita mengedepankan azas equality before the law ya, siapapun juga harus memiliki persamaan di muka hukum. Oke, baik Pak Yassin, selain setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka, kemudian
Penyidik Polda Metro Jaya masih akan memeriksa sejumlah saksi, diantaranya adalah 4 pimpinan KPK. Menurut Pak Yasin, apa sih yang sebenarnya digali dari penyidik, dari pimpinan KPK ini? Ya, jadi informasi yang saya terima itu bahwa ada beberapa hal yang memang barang buktinya itu sudah dikumpulkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Tapi kan nanti kan akan diungkapkan khususnya ya apabila Pak Firly-nya itu sudah di pengadilan tipikor, nanti kan bisa saja ya itu semuanya diungkapkan dan penyidik sudah memulai untuk melakukan suatu klarifikasi terhadap pimpinan yang lainnya gitu kan, tidak menutup kemungkinan bahwa ini ada keterlibatan yang lain sesuai dengan fakta-fakta baru atau hukum berdasarkan pengembangan penyidikan itu Mbak Cindy. Tidak menutup kemungkinan akan ada pimpinan lain begitu ya? Keterlibatan pimpinan lain Pak Yasin? Pimpinan lain tergantung pada kembali lagi pada profesionalitas penyidik di Polda Metro Jaya serta di penyidik Barreskrim tersebut gitu ya. Kalau tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pimpinan lain di KPK, apakah pertemuan antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo ini bisa jadi diketahui juga oleh pimpinan KPK yang lain? Iya, memang dugaannya seperti itu. Biasanya apabila seseorang pimpinan ini kan kolegial ini kan 5 orang. Sehingga apabila ada kecenderungan misalnya pimpinan lain itu masuk ke dalam wilayah yang melanggar hukum atau melanggar kode etik dulu, itu yang lain tuh memperingatkan. Nah ini kan tidak ada satupun yang memperingatkan. Ini kan bisa saja ini spekulasi dari masyarakat bahwa wah ini sudah diketahui yang lain kok ada pembiaran seperti ini. Ya pengalaman kami kalau ada misalnya rencana pertemuan dari salah satu pimpinan itu biasanya melaporkan atau minta izin kepada pimpinan lain atas rencana pertemuan tersebut. Mungkin pimpinan lain yang sedang concern mengetahui bahwa orang ini apakah ada hubungannya dengan kasus yang sedang ditangani, kasus korupsi yang ditangani oleh KPK atau tidak, itu biasanya memperingatkan. Misalnya saya mau ketemu si A, pimpinan yang lain mengingatkan atas permintaan izin saya mau ketemu ini. Ada masalah enggak orang ini? Oh jangan Pak Yasin, kita ya enggak jadi ketemu. Baik. Nah, di dalam kasus ini kan enggak ada yang seperti itu, yang istilahnya dari pimpinannya itu akan ditanya juga. Lapor atau tidak, tahu atau tidak. Nanti dalam pemeriksaan berikut ini kita tunggu aja nih Mbak Cindy seperti itu. Kalau ada pembiaran, apakah itu masuk pada pelanggaran etik atau pelanggaran pidana? Pelanggaran etik dulu dalam kode etiknya itu memang pimpinan itu akan memberitahu lah kalau dikatakan tidak boleh minta izin ya, memberitahu kepada pimpinan yang lain tentang suatu hal yang berkaitan dengan rencana pertemuan dari salah satu seorang pimpinan itu dengan pihak lain. Nah, kita ini kan sangat soliter, yaitu mengikat diri selama periode kita ini dipercaya untuk menjadi pimpinan itu tidak harus ketemu sana melalui medium olahraga atau apapun itu kita batasi. Bahkan olahraga permainan itu seperti dilarang lah. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit misalnya selain golf itu, tapi kalau yang jenisnya permainan, nah ini pimpinan sudah sadar untuk menghindari untuk tidak menggunakan media olahraga permainan itu untuk ketemu orang. Begitu Mbak Cindy. Baik, kan Firly Bahuri sudah diberhentikan sementara, akses di KPK sudah diputus atau ditutup, tapi masih diperbolehkan untuk ngantor di KPK. Apakah ini perlukah kita khawatir akan ada intervensi dari Firly Bahuri terkait dengan kasus ini, karena 4 pimpinan KPK lainnya juga akan diperiksa oleh polisi pada pekan depan. Intervensi dari Firly masihkah bisa dilakukan? Ya, ini malah saya dengar bahwa sesaat setelah penetapan tersangka itu di hari berikutnya itu masih ikut gelar perkara. Ini kan membahayakan sekali. Gelar perkara yang biasa dilakukan oleh pimpinan KPK dengan tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum itu biasa dilakukan setiap hari itu seperti itulah. Kalau dia masuk sedang posisinya tersangka, ini memang harus dari penegak hukum yang menyatakan dia tersangka itu segera melakukan tindakan
penahanan sehingga dia tidak menghilangkan barang bukti atau tidak melakukan pengaruh sana ke sini atau pergi di luar jangkauan dari penyidik, misalnya pergi ke luar negeri kan sudah dikeluarkan tuh surat untuk. Jadi seharusnya KPK tidak hanya menutup akses untuk Firly di KPK, tapi juga tidak perlu ngantor, tidak perlu datang ke KPK, begitu ya, Pak Yasin? Enggak, kepolisiannya segera menahan Firly walaupun masih ada proses pra-peradilan. Tapi ditahan nanti pada saat pra-peradilan kan bisa saja nanti diizinkan untuk keluar. Baik, Pak Ito, perlukah Firly ditahan? Seperti disebutkan oleh Pak Yasin tadi? Ya memang di dalam aturan hukum pidana disebutkan seseorang dapat ditahan, ya Mbak ya. Itu dapat berarti juga tidak mutlak. Nah, itu tentunya dengan pertimbangan subjektif daripada penyidik. Tetapi saya yakin bahwa penyidik sudah memiliki satu pertimbangan-pertimbangan apakah yang bersangkutan perlu ditahan untuk mempermudah pemeriksaan ataukah tidak. Nah, tentunya kita juga tidak bisa memaksakan kepada penyidik bahwa yang bersangkutan wajib untuk ditahan ya. Saya kira mungkin kita lihat saja bagaimana proses. Tadi saya menambahkan dari Pak Yasin, betul sekali keputusan kolektif kolegial ini juga tentunya perlu digali apakah para pimpinan KPK yang lainnya itu mengetahui tetapi diam saja, dan tentunya nanti dalam proses pemeriksaan atau permintaan keterangan akan bisa digali bahwa memang betul mereka tahu tapi tidak memberitahu atau mungkin ya adalah namanya keengganan ya untuk bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Demikian, Mbak. Oke. Jadi masih sesuai dengan pertimbangan subjektif penyidik ya, apakah ditahan atau tidak, tapi supaya untuk menghindarkan intervensi itu Pak Yasin menyatakan lebih baik ditahan. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan atau dinamikanya dalam proses hukum selanjutnya. Terima kasih Pak Yasin, terima kasih juga Pak Ito Sumardi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Pak. Saudara, demi bisa mencerdaskan anak bangsa, seorang guru honorer di Polewali Mandar rela menyeberangi laut untuk mengajar. Di Hari Guru ini kami hadirkan kisah ini dan perjuangan guru di pedalaman lainnya. Usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit, keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. bingung deh, masak apa ya bang? mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar Farame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Saudara, Presiden Jokowi menyinggung hasil riset yang menyebut tugas guru adalah pekerjaan yang punya tingkat stres lebih tinggi. Hal ini disampaikan Jokowi di hari ulang tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional 2023. Jokowi menyampaikan hasil riset internasional yang mengejutkan soal pekerjaan guru punya tingkat stres yang lebih tinggi dibanding pekerjaan lain. Salah satunya karena perubahan kurikulum. Jokowi mengklaim pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru. Pemerintah menargetkan pada 2024 bisa mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN atau aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang ringan. Menurut sebuah lembaga riset internasional, ini yang saya baca, di Rand Corporation tahun 2022, saya kaget juga setelah membaca bahwa tingkat stres guru itu lebih tinggi dari pekerjaan yang lain. Tapi kalau saya lihat seluruh anggota PGRI enggak, saya lihat ceria semuanya. Artinya lembaga riset ini mungkin bukan di Indonesia. Kembali lagi, ini lembaga riset internasional bahwa tingkat stres guru itu lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang lain. Kenapa? Di situ disebutkan antara lain karena perilaku siswa. Juga karena perubahan kurikulum. Seorang guru honorer di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, saudara, selama 17 tahun rela menyeberang laut demi mengajar anak didiknya. Ada pula guru sekaligus kepala sekolah yang rela menjemput murid-muridnya demi bersekolah. Dan di Hari Guru ini, kami hadirkan kisah perjuangan para guru demi mencerdaskan anak bangsa. Keterbatasan bukan penghalang tekad Muhammad Aliyah untuk mendidik para siswa di SMA Negeri 11 Luwu, Sulawesi Tengah. Setiap hari, Aliyah menempuh jarak 30 km untuk mengajar naik motor rakitan miliknya. Namun kondisi kendaraan rakitannya tidak selalu prima, tetapi lagi-lagi semangatnya mengalahkan segala tantangan.
Saya sendiri tidak bisa menggunakan kendaraan dengan roda 2, sehingga saya harus memodifikasi kendaraan saya sedemikian rupa sehingga rakitannya jadi seperti yang sekarang ini. Jalan kendaraan tadi ketika terjadi kerusakan, saya harus menelpon ke sekolah bahwa saya sementara dalam perjalanan, tetapi karena kendaraan lagi rusak sehingga saya harus telat atau terlambat untuk tiba di sekolah. Perjuangan untuk mengajar juga dilakukan seorang kepala sekolah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Septina Eka Kadarsi, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sugihan 3, rela menjadi sopir untuk mengantar jemput para siswanya. Ia membeli mobil bekas seharga 15 juta rupiah dengan uang pribadinya dan dimodifikasi sebagai mobil antar jemput siswa. Septina melakukan ini untuk membantu siswa yang rumahnya jauh dari sekolah dan tidak dilalui oleh kendaraan umum. Adanya mobil antar jemput, anak-anak ada yang rumahnya 3 kilo dari sekolah, dan untuk menjangkau sampai sekolahan anak-anak tersebut harus berjalan melewati sawah-sawah, sehingga mereka juga harus berangkat lebih pagi. Potret lain datang dari Nasmawati, seorang guru honorer selama 17 tahun. Nasmawati mengajar di Sekolah 1 Atap SD dan SMP Pulau Batoa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk sampai sekolah, Nasmawati harus menyeberangi laut dan berjalan kaki. Upah yang didapat hanya sebesar 100 hingga 300 ribu per bulan, tergantung kebijakan sekolah. Sudah ada kepuasan tersendiri bagaimana caranya mengajar siswa yang di sini yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Terus yang kedua, kita juga bisa beramal. Perjuangan Muhammad Aliyah, Septina Eka Kadarsi, dan Nasmawati untuk mengajar hanyalah contoh kecil dari perjuangan guru di tanah air. Tugas mereka sebagai pendidik generasi penerus tidak boleh dianggap sebelah mata. Negara wajib memikirkan nasib para guru agar hidup mereka sejahtera. Selamat Hari Guru Nasional. Tim Liputan, Kompas TV. Pohon Natal raksasa setinggi 20 meter menyambut Natal di Hong Kong. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Bila si kecil panas, ingat 3J. Cek geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Junat. Ma, Junat pergi dulu ya. Junat, salaman se. Piat tah kue? Loh. Kita bertiga nih. Gak bahaya tah? Udah gak apa-apa, yuk bro, kita ceng lu, deket ini lu. Ceng lu apaan? Kaya banget gak tahu. Ceng lu, bonceng telu. Ayo bro. Yaudah deh. Woi, hati-hati dong lu kalau di jalan. Hati-hati lu. Kualat kan, gak pakai helm, masih di bawah umur, boncengan bertiga, ugal-ugalan lagi. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go.
Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Natal masih 1 bulan lagi, tapi di Distrik Seni dan Budaya di Hong Kong sudah dimeriahkan dengan pernak-pernik menyambut Natal. Ada pohon Natal setinggi 20 meter yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Gemerlap lampu pohon Natal raksasa di Pelabuhan Victoria, Hong Kong memukau pengunjung. Pertunjukan pohon Natal raksasa ini dibuka untuk umum dan gratis hingga 1 Januari 2024. Tidak hanya itu, di Distrik Seni dan Budaya ini juga akan ada pertunjukan kembang api setiap akhir pekan mulai tanggal 9 Desember mendatang. Saudara, Anda ingin memiliki koleksi gitar milik Kurt Cobain? Ya, gitar terakhir yang dimainkan pentolan grup band Nirvana ini akan dilelang di Amerika Serikat. Gitar Fender Mustang milik Kurt Cobain ini akan dilelang dengan bandrol harga yang cukup mahal. Barang lainnya yang juga akan dilelang adalah sweater yang sering digunakan Kurt, uang kertas, hingga catatan yang ditulis Kurt Cobain sebelum meninggal dunia. Barang-barang itu dipajang di Hard Rock Cafe New York menjelang acara lelang. Dan informasi tadi menutup Sapa Indonesia malam hari ini. Pemilu akan digelar 14 Februari 2024. Karena itu ikuti terus perkembangannya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Sini Sistiarani, sampai jumpa. lebih dekat, Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara masa awal perkembangan Islam di Nusantara, komando tertinggi kekuatan angkatan laut yang ditakuti bangsa penjajah. Pengakuan terhadap kehebatan Ratu Kalinyamat oleh tulisan orang Portugis yang menyebut Rainha dan Jepara
Senhora Paderisa Erika. Perempuan-perempuan Nusantara, Ratu Kalinyamat, Raya de Jepara, Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda kembali menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya, Algin Fredianto. 23 unit rumah dinas anggota Polres Jayawijaya, Papua Pegunungan ludes terbakar pada Sabtu siang. Sejumlah anggota polisi dibantu warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah di bagian tengah. Namun karena bangunan semi permanen dan angin kencang, api semakin besar dan merembet ke rumah lain. 3 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil tangki air dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Habis sudah mulai ke situ itu bagaimana? Suruh. Demikian Kompas Update, saya Algin Fredianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Ikuti kembali Gagas RI dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kami berdua terbiasa dengan pendekatan kolaborasi dan negeri ini juga dibangun dengan semangat kolaborasi, gotong royong. Sekarang kita ingin kembalikan spirit gotong royong itu secara senyatanya. Dalam Gagas RI, pemimpin bicara bangsa, Sabtu 25 November pukul 11 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Algin Fredianto. Dan saya masih Tarigan. Saudara, Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata selama 4 hari. Momen haru pun terjadi saat para tawanan warga Palestina kembali ke pelukan keluarga. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama sejumlah berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Seorang anggota DPRD Kota Batam kedapatan bermain game saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di ruang sidang paripurna. Bintang film terjun pengantin Nani Darham meninggal dunia setelah menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan. Polisi menyelidiki dugaan malpraktek pada penyebab kematian korban. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan ledakan balon gas di Bekasi, Jawa Barat saat perayaan Hari Guru Nasional hingga melukai sejumlah guru. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. Banjir bandang dan longsor menerjang 2 desa di kawasan lereng Merbabu, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Jumat petang. Banjir bandang dan longsor ini terjadi setelah hujan deras melanda puncak Gunung Merbabu. Batuan dan material tanah yang terbawa aliran banjir menimbun akses jalan di Desa Batur dan Tajuk. Akibatnya, akses jalan antara 2 desa ini terputus. Dengan menggunakan alat berat, BPBD dibantu warga membersihkan material longsor agar jalan dapat kembali diakses warga. Menghancurkan akses satu-satunya jalan
gedung penghubung gedung Aduman. Metu pinggir wae. Saudara, tingginya curah hujan juga mengakibatkan banjir melanda sejumlah daerah Cihideng, Bogor, Jawa Barat pada Jumat sore. Seorang pengendara motor yang melintas di Jalan Cihideng ini nyaris hanyut terbawa derasnya arus banjir. Banjir juga menyebabkan sebuah SPBU tergenang banjir. Akibatnya tembok SPBU ini roboh dan instalasi bunker BBM ambles. Untuk mengantisipasi kebocoran, pihak pengelola untuk sementara menutup layanan pembelian BBM. Saudara, kita ke sorotan lain, seorang anggota DPRD Kota Batam kedapatan bermain game dalam ruang sidang paripurna di kantor DPRD Batam, Kepulauan Riau. Anggota DPRD Batam dari fraksi PAN, Haji Sahrul, kedapatan bermain game pada Rabu lalu dalam ruang sidang paripurna. Dalam video amatir, Sahrul sempat melihat ke arah handphone miliknya yang sedang memainkan game saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Sahrul meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Sahrul mengatakan dirinya mengisi waktu bermain game karena sidang paripurna sempat molor. Saya menunggu waktu paripurna, saya isi dengan bermain Candy Crush. Jadi dalam hal ini bukan slot atau judi itu. Saya nggak paham dengan slot judi itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, itu memang saya bermain Candy Crush sebelum paripurna dimulai. Informasi lainnya, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Kepres penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK. Penunjukan Ketua Sementara KPK bersamaan dengan pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menyebut penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara didasari pada banyak pertimbangan. Jokowi berharap dengan penunjukan Ketua Sementara KPK, lembaga ini dapat berjalan dengan baik hingga nanti terpilih ketua yang baru. Dan saya kira sudah tahu semuanya. Memang aturannya seperti itu. Ya, pertimbangan. Memang pilihannya ada 4, tetapi apapun kita harus memilih satu, nggak mungkin 4-4-nya kita pilih. Ya, hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima surat keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Meski demikian, KPK akan memutus sementara akses Firly Bahuri hingga proses hukum selesai. Firly masih diperbolehkan masuk kantor tapi tidak punya kewenangan apapun, termasuk mengambil keputusan sebagai pimpinan KPK. Saudara, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik program food estate yang saat ini tengah berjalan. Anies justru mengusung gagasan kontrak farming. Anies berbicara dalam konferensi orang muda yang diselenggarakan Walhi di Jakarta. Mantan Gubernur DKI ini mengatakan pendekatan kontrak kerja sudah dilakukan di DKI Jakarta, di mana Pemda bekerja sama dengan Gapoktan di seluruh Indonesia. Hasil tani dikontrak selama 5 tahun untuk dijual di Jakarta, sehingga memotong mata rantai distribusi dan memberi kepastian kepada petani. Fokus kita ke depan, kita tidak akan mengkonsentrasikan kepada food estate. Justru kita ingin kontrak farming itu dibangun untuk Indonesia ke depan. Mengapa food estate ini bukan menjadi opsi? Karena ini adalah pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik. Yang kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate. Di tempat lain, saudara, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbicara soal stunting dalam dialog publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam momen tersebut, Prabowo sempat menunjukkan kebolehannya berjurus silat. Prabowo menyampaikan program kerjanya di Universitas Muhammadiyah Surabaya Jumat pagi. Salah satunya adalah program makan siang untuk anak-anak dan ibu hamil. Langkah ini sebagai upaya mencegah stunting.
Saat bel berbunyi, Prabowo sempat meminta waktu tambahan untuk menuntaskan penyampaian gagasannya dengan bergurau sambil mengeluarkan jurus silat. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Saya tidak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Saudara, masa kampanye segera dimulai pekan depan. Menurut rencana, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mengawali kampanye Pilpres dari wilayah timur Indonesia. Masa kampanye pemilu dijadwalkan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak semua pihak untuk menjaga situasi damai dan mengikuti aturan yang ada agar semua berlangsung jujur dan adil. Ganjar akan mengikuti jadwal kampanye yang telah ada, yakni dari wilayah timur. Hal ini disampaikan Ganjar Jumat kemarin. Ya, menghadapi kampanye, mari kita jaga situasi yang damai. Mari kita ikuti aturan sehingga betul-betul jurdil bisa dilaksanakan. Maka masing-masing saya kira perlu berkomunikasi karena ini cerita 5 tahunan ya, yang kadang-kadang menegangkan, kadang-kadang seru. Nggak taunya besok bersahabat lagi. Maka sebenarnya itu proses yang biasa saja. Kita butuh dewasa untuk pada tingkat itu. Kita saling menjaga perasaan. Rencananya nanti gimana Pak kampanye? Ya, kampanye seperti jadwal yang sudah ada. Mungkin saya akan mulai dari timur. Informasi lain, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hari ini bersafari politik ke Purwakarta, Jawa Barat. Selain mengecek harga kebutuhan pokok di pasar Lewi Panjang, Cak Imin juga meninjau proses hitaran massal. Saat mengecek harga, Caimin mendapat naiknya harga sembako dan kebutuhan lain. Caimin menyebut kenaikan dipicu karena diproduksi pertanian yang menurun akibat faktor cuaca dan menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain mengunjungi pasar, Caimin juga meninjau hitaran massal. Caimin berjanji jika terpilih nanti, hitaran massal akan dibiayai oleh negara. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri agenda jalan santai dan belusukan ke pasar untuk memberikan susu gratis kepada warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Gibran membuka agenda jalan santai bersama warga Makassar, saudara. Serta jalan santai terlihat memadati Jalan Jenderal Sudirman. Agenda Gibran dilanjutkan dengan mengunjungi sejumlah pasar di Makassar. Selain berdialog, Gibran juga membagikan susu kepada warga dan berpesan pentingnya menjaga gizi ibu dan anak guna mencegah terjadinya stunting. Ada sembako dibagi pada anak-anak tercinta. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menemui tokoh hingga masyarakat Tionghoa di Pontianak, Kalimantan Barat. Saat pertemuan, Mahfud menerima dukungan untuk Pilpres 2024. Dukungan disampaikan tokoh masyarakat Tionghoa di Rumah Haka, Kota Pontianak, Sabtu siang. Mahfud mengklaim dukungan ini menjadi amanat yang harus dijalankan ke depannya. Mahfud optimistis dukungan ini menambah elektabilitas Ganjar Mahfud di Kalimantan Barat. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata selama 4 hari dengan syarat pertukaran tawanan. Momen haru pun terjadi saat para tawanan warga Palestina kembali ke pelukan keluarga. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi.
Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Indonesia, serpihan surga yang turun ke bumi. Namun, itu katanya kesenjangan sosial, harga-harga mahal. Solusinya adalah welfare state. Naikkan upah buruh 15%. Perluas lapangan kerja berbasis pasar sosial. Stop impor beras. Berantas korupsi. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state. Negara sejahtera. Indonesia bahagia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saudara, Israel Hamas sepakat lakukan gencatan senjata. Masa gencatan mulai berlaku Jumat lalu. Tapi baru sehari berlaku, masih ada serangan-serangan terus terjadi. Malam sebelum masa gencatan senjata berlaku, serangan antara Israel dan Hamas bahkan makin intens. Akankah gencatan senjata ini akan mencapai jalan perdamaian atau justru menjadi mimpi buruk yang tidak berakhir? Ya, meski gencatan senjata sudah disepakati, pasukan Israel melepaskan tembakan ke warga Palestina yang berupaya kembali ke rumah mereka dari wilayah selatan ke utara. Tampak berlarian menghindari tembakan tentara Israel. Ada yang menggendong bayinya sambil berlari menyelamatkan diri. Visual ini terjadi pada 24 November.
tepatnya terjadi di masa gencatan senjata Israel-Hamas dimulai. Ya saudara, akibat serangan tersebut, belasan orang terluka dan 2 orang tewas. Dalam visual ini, warga Gaza terlihat tergopoh-gopoh membawa korban luka ke dalam unit gawat darurat Rumah Sakit Al-Aqsa. Adapun korban luka tertembak di bagian kaki. Anda bisa melihat tidak semua langsung mendapat tindakan di ruang perawatan. Sebagian tergeletak di lantai untuk mendapat perawatan. Penembakan yang terjadi pada 24 November itu terjadi setelah militer Israel memperingati ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi ke Gaza Selatan untuk tidak kembali ke rumah mereka di bagian utara. Dan visual ini menunjukkan ratusan orang berduyun-duyun menuju utara dari selatan pada Jumat 24 November. Tepat di hari kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas berlaku. Ada yang berjalan kaki, naik truk hingga gerobak keledai. Meski sebelumnya tentara Israel memperingatkan warga Gaza untuk tidak bergerak ke jalur utara yang menjadi fokus serangan Israel, warga Gaza menyebut situasi sangat sulit di tempat pengungsian. Mereka kesulitan memperoleh makanan sampai pakaian, sehingga mereka ingin melihat keadaan rumah dan ingin membawa barang-barang yang dibutuhkan di pengungsian. Di jalur utara, warga Palestina melihat banyak tentara Israel sampai tank-tank Israel di jalur utara. Alhamdulillah assalamualaikum. Ya saudara, ini merupakan mobil rusak yang digunakan sebuah keluarga untuk kembali pulang ke rumah mereka di Gaza Utara. Dapat dilihat sebagian badan mobil hancur terkena serangan tentara Israel. Saudara, gencatan senjata selama 4 hari dalam perang Israel-Hamas resmi dimulai pada Jumat 24 November 2023 pada pukul 7 waktu setempat. Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas kali ini terwujud atas upaya negosiasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Jadi ini merupakan jeda pertempuran pertama dalam perang 7 pekan yang telah menewaskan belasan ribu orang di kedua belah pihak. Gencatan senjata ini juga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Ya, mengapa gencatan senjata ini dibutuhkan? Salah satu adalah untuk tujuan kemanusiaan. Apalagi vaskes-vaskes besar di Gaza lumpuh akibat diserang bertubi-tubi. Seperti gambar yang diambil oleh jurnalis Muhammad Abu Samra ini, saudara. Video yang ia unggah di Instagram menunjukkan sekelompok pria membawa seorang pria yang terluka dari rumah sakit di kota Gaza menuju Gaza Selatan, di mana beberapa fasilitas medis masih berfungsi. Warga Palestina ini membawa pria yang terluka di tengah suara tembakan Israel dari kejauhan. Sebuah perjuangan warga Palestina mencari pertolongan medis di tengah lumpuhnya vaskes akibat serangan Israel. Setelah 1 bulan, akhirnya ada bantuan kemanusiaan yang bisa mencapai Gaza Utara. Konvoi truk PBB terlihat membawa bantuan kemanusiaan menyeberang ke Gaza dari Mesir melalui perbatasan Rafah Sabtu 25 November atau hari kedua gencatan senjata Israel-Hamas. Dengan adanya jeda perang, kemungkinan PBB untuk mengirimkan lebih banyak lagi bantuan makanan, air sampai obat-obatan. Selama gencatan senjata, Israel juga telah setuju mengizinkan pengiriman 130.000 liter bahan bakar per hari, yang sebenarnya jauh lebih kecil dari kebutuhan harian Gaza yang berjumlah lebih dari 1 juta liter. Sebelumnya, Israel telah melarang semua impor masuk ke Gaza selama perang, kecuali sedikit pasokan dari Mesir. Saudara, melansir Al Jazeera, ada sejumlah skenario yang mungkin terjadi selama masa gencatan senjata 4 hari. Di antaranya, Israel akan membebaskan 150 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Sementara Palestina juga bisa menerima lebih banyak bantuan kemanusiaan. Lalu, Hamas akan membebaskan 50 orang tahanan Israel. Namun kemungkinan ini bisa saja hilang ketika terus terjadi eskalasi regional secara bertahap. Baik Hamas maupun Israel sama-sama melakukan gerakan yang bisa meruntuhkan harapan tersebut. Hamas Israel terus saling serang.
Ya, saudara, ini adalah momen haru di tepi barat. Warga Palestina menyambut tawanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel kembali dipulangkan ke rumahnya. Warga Palestina begitu ramai menyambut tawanan yang dibebaskan Israel. Jalan-jalan di tepi barat penuh dengan warga yang merayakan momen tersebut. Sebagian tahanan yang dibebaskan pada hari Jumat itu termasuk 24 orang perempuan. Sejumlah tawanan dibebaskan Israel merupakan bagian dari perjanjian dari gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Ya, momen mengharukan tidak hanya terjadi saat tawanan Palestina kembali pulang bertemu dengan keluarganya. Momen mengharukan juga dapat dilihat ketika seorang wartawan kembali pulang bertemu dengan keluarga anak-anaknya. Diketahui, saudara, puluhan wartawan sudah kembali pulang bertemu dengan keluarga tercinta di masa gencatan senjata. Ya, dan di masa gencatan senjata 24 November, Hamas juga telah membebaskan 24 tawanan Israel setelah ditahan berminggu-minggu di Gaza. Para tawanan diserahkan kepada pekerja palang merah yang membawa 24 tawanan melintasi perbatasan dari Gaza ke Mesir. Jalanan begitu ramai saat momen pembebasan ini. Ya, sementara itu, saudara, sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan terus melanjutkan perang selama Hamas melawan Hamas setelah masa gencatan senjata berakhir. Netanyahu menyatakan jika akan melanjutkan perang sampai Hamas dilenyapkan dan 240 sandera dibebaskan. אני רוצה להיות ברור. המלחמה נמשכת. המלחמה נמשכת. אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. להשיב את כל חטופינו, לחסל את החמאס, ולהבטיח שביום שאחרי החמאס. Saudara, Israel dengan ganas menyerang Gaza tanpa ampun. Pemerintah Indonesia telah mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan Israel ke rumah sakit Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan dalam perang Hamas-Israel juga ada hukum yang berlaku. Retno menyorot soal perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik. Israel disebut telah melanggar hukum humaniter yang secara umum mengatur soal perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik termasuk rumah sakit. Pentingnya penghormatan terhadap international humanitarian law. Saya sampaikan, di dalam perang pun ada hukumnya, ada aturannya. Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik termasuk rumah sakit adalah bagian penting dari hukum humaniter. Dan berbicara mengenai rumah sakit, saya sampaikan rumah sakit Indonesia adalah salah satu korban di antaranya. Saya sampaikan sudah beberapa hari ini Indonesia kehilangan kontak dengan warga negara Indonesia yang bekerja di rumah sakit Indonesia. Ya, lebih sebulan perang Hamas terjadi. Belasan ribu korban jiwa telah tewas akibat perang. Semoga gencatan senjata jadi kesempatan kontemplasi ketika kemanusiaan di atas segalanya. Ya, meski Netanyahu sudah katakan, perang masih akan terus dilanjutkan. Saudara, usai jeda ada informasi artis film air terjun pengantin Nani Darham meninggal setelah menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik di Jakarta Selatan. Polisi periksa 11 saksi. Selengkapnya kami masih akan segera kembali. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati,
gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, artis korban sedot lemak. Selebritas Nani Darham meninggal setelah menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik di Jakarta Selatan. Polisi telah menyelidiki penyebab kematian korban. Bintang film air terjun pengantin Nani Darham meninggal saat menjalani operasi penyedotan lemak di sebuah klinik kecantikan di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awalnya setelah menjalani pemeriksaan, korban dioperasi di sebuah ruangan klinik. Namun tiba-tiba kondisinya tak stabil dan dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa korban tak tertolong. Peristiwa ini terjadi pada 21 Oktober 2023 lalu. Keluarga korban telah melaporkan adanya dugaan malpraktik yang dilakukan pihak klinik ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi telah memeriksa 11 saksi baik dokter maupun perawat termasuk keluarga korban hingga menggelar olah TKP. Polisi juga sudah menyita rekaman CCTV, dokumen medis dan melakukan otopsi terhadap jasad korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, baik dari pihak klinik yang antara lain dokter, para dokter yang saat itu turut melaksanakan kegiatan operasi, kemudian beberapa perawat yang juga ada di dalam klinik tersebut, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi tersebut, maupun yang menerima pendaftaran si korban.
Untuk mengusut kasus ini, polisi masih menunggu hasil otopsi dan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk meminta keterangan ahli. Ferdian Syahmarlupi, Kompas TV, Jakarta. Berita pilihan berikutnya, saudara, tandu jenazah di Sungai Deras. Lantaran tak ada akses jalan yang memadai, sejumlah warga di Desa Besoangin Utara, Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa membawa jenazah menyeberangi sungai berarus deras. Perjalanan ini menempuh jarak sekitar 10 km. Dengan hanya bermodal tandu dari bambu dan terpal, sejumlah warga desa Besoangin Utara, Polewali Mandar, Sulawesi Barat membawa jenazah menyeberangi sungai. Di tengah guyuran hujan deras, warga terpaksa menempuh risiko menyeberangi sungai selebar 80 meter dengan membawa jenazah, lantaran tidak adanya jembatan dan jalan yang rusak parah. Dari kota Polewali, awalnya jenazah diangkut ambulans sejauh 60 km. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 10 km hingga ke rumah duka. Menurut Kepala Desa Besoangin Utara, dalam 5 tahun terakhir, setidaknya sudah 5 kali warga harus beramai-ramai membawa jenazah ataupun orang sakit serta ibu hamil menyeberangi sungai. Hal ini karena belum adanya perbaikan akses jalan bagi 3 desa, yakni Desa Piriang Tapiko, Desa Besoangin Utara, dan Desa Rate. Perjalanan ini kurang lebih 10 kilo di tandu. Jalan kaki begitu? Jalan kaki. Ya. Jalan kaki. Jadi berangkat ke situ jam 3 lewat setengah 6 kita sudah sampai di sana. Lebih 2 jam karena saya kasih tahu masyarakat ini saja larikan mayat ini karena untuk menjaga ini karena hujan. Masyarakat sungai besar, nggak bisa menyeberang itu. Ada berapa sungai yang dilewati itu Pak untuk sampai jenazah ini tiba di rumah duka? 3 sungai. Sungai Mapi, Sungai Kalamete, dengan Sungai Mandar. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan untuk akses jalan yang lebih baik, terutama untuk suplai bahan pokok serta menjual hasil pertanian. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ini mayat dari Polewali. Informasi selanjutnya, saudara, kakak beradik tewas tenggelam. 2 bocah laki-laki tenggelam di Kali Cikarang pada Jumat siang. Tim SAR kini masih mencari sang adik yang berusia 4 tahun. Sementara kakaknya yang berusia 6 tahun ditemukan 2 km dari lokasi kejadian. Ibrahim dan Tiar, kakak beradik berusia 6 dan 4 tahun ini, tenggelam di aliran Kali Cikarang, Desa Kalijaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat siang. Menurut saksi mata, awalnya sang adik yang jatuh ke kali, namun kakaknya ikut jatuh saat ingin menolong. Seorang warga sempat berusaha menolong kedua korban, namun gagal karena arus yang deras. Di sini ada anak bertiga nih, saya nggak tahu itu kakak adik kan ya. Saya kira anak-anak yang biasa gitu, yang biasa bisa berenang. Pas sampai di sana itu adiknya kalau nggak salah mungut apa gitu kan tergelincir. Saya nggak dengar tuh dia teriak-teriak minta tolong. Kakaknya nyamperin kan, turun kaki sebelah nolongin, malah ketarik. Saya kira. Di hari kedua pencarian, jasad sang kakak berhasil ditemukan. Kalau untuk yang pertama itu atas nama Ibrahim Rizky Febriansyah, usia 6 tahun, itu diketemukan pada pukul 07.15. Kurang lebih jaraknya itu 2 km dari lokasi kejadian. Ada cabang di Kali Cikarang ini, ya ada yang mengarah ke Ciherang, ada yang mengarah ke CBL. Ya, sehingga ada 2 kemungkinan korban itu kita prediksi mengalir ke 2 cabang tersebut. Tim SAR gabungan kini masih mencari 1 korban lagi dengan menyusuri aliran Kali Cikarang dan juga di sepanjang bantaran Kali Cikarang. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya, saudara, tragedi biang lala ambrol. Polisi menetapkan 1 orang sebagai tersangka insiden jatuhnya sangkar wahana biang lala dari ketinggian 12 meter di Karanganyar, Jawa Tengah. Selasa 21 November 2023 lalu, pengunjung pasar malam di lapangan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,
dikejutkan dengan jatuhnya beberapa sangkar wahana biang lala dari ketinggian sekitar 10 meter dan menimpa sebuah mobil pickup. 2 orang pengunjung di dalam sangkar wahana dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi untuk mencari penyebab kecelakaan wahana ini. 1 orang operator wahana akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengungkapkan ada pelanggaran standar operasional prosedur yang dilakukan tersangka. Kapolres Karanganyar meminta jajarannya mengecek seluruh wahana yang berisiko membahayakan pengunjung. Sedang dilakukan penyelidikan, kita juga menghadirkan saksi ahli untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemeriksaan nanti. Untuk sekarang ini, sesuai penyampaian dari Kasat Reskrim, sudah ditetapkan sementara 1 tersangka. Dan saya sudah menginstruksikan ke pihak Kapolsek, cek semua. Yang terlalu beresiko, sementara dihentikan. Polres Karanganyar saat ini juga menunggu hasil investigasi dari Lapor Polda Jateng terkait insiden biang lala ini. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Dan berita pilihan terakhir, saudara, guru tertipu investasi bodong. 76 orang guru yang telah pensiun terjerat kasus investasi bodong. Untuk berinvestasi, para korban meminjam uang ratusan juta rupiah dengan menggadaikan SK pensiun. Sebanyak 76 guru yang telah pensiun menjadi korban investasi bodong. Para korban dijanjikan bagi hasil 4 hingga 5% bila sepakat berinvestasi dalam jangka waktu 2 hingga 5 tahun. Mereka pun meminjam uang ke bank hingga ratusan juta rupiah dengan jaminan surat keputusan pensiun atau SK pensiun. Namun hingga kini uang bagi hasil tak pernah diterima. Para guru ini kemudian melaporkan direktur perusahaan terkait dan pegawainya ke Polda Metro Jaya. Laporan bosnya ada dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, TPPU dan juga tindak pidana perbankan, yaitu melakukan penghimpunan dana yang diduga tanpa izin gitu ya. Dianggap itu adalah pembayaran bulanan, tapi ternyata bukti transfer itu tidak asli gitu. Jadi bodong lah ya, dan pas dicek oleh para korban itu tidak masuk uangnya. Salah satu korban mengaku tergiur ikut berinvestasi lantaran berharap hasilnya dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup pasca pensiun. Sangat menyakitkan dan menyedihkan, apalagi dengan suami yang sekarang jatuh sakit, Mas. Stroke, tidak bisa apa-apa. Saya ngutang di bank 290, suami 180, dan uang tunai itu ada 100. Itu punya anak-anak kami juga. Inginnya ya uang kami kembali dengan cara bagaimana supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan SK juga kalau bisa kembali ya kan yang kita gadaikan di bank gitu. Untuk melengkapi laporan dalam kasus investasi bodong ini, kuasa hukum para korban juga menyertakan bukti transfer dan lembar perjanjian investasi. Ival Solesa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi Presiden Jokowi kaget mengetahui data lembaga riset internasional jika tingkat stres guru lebih tinggi dibanding pekerjaan lain. Berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein,
Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Gold dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Gold dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu.